terus jalan. Nah, oke. Nah, nih di sini nanti saya mau tanya jawab sama Winda. Kebetulan dia upline saya loh. Jadi aku akan bongkar semuanya. Kenapa kita bisa ada di sini dan tahun lalu kita dikasih jalan menuju samurai. Sama-sama samurai kita. Gitu. Ya, oke. Neng Winda udah siap? Aku mau bertanya-tanya nih. Udah, ternyata ini ya, kalau ketemu sama Zoom beda ya. Soalnya kalau ketemu tuh nggak grogi, karena ngeliat mukanya, ya kan? Ya, betul. Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Kamu udah join ini, itu udah berapa lama? Sejak Kalau kapan? malam, aku di sini tuh udah 2,5 tahun. Join, udah konsumsi udah 2,5 tahun juga. Kayaknya lebih ya, Ci ya. Soalnya awal-awal banget deh AFC masuk di Indo baru setahun. Pokoknya waktu aku ditawarin itu aku tanya, ini produk SOP ini udah berapa lama di Indo? Baru 1 tahun. Di Jepangnya nggak ada. Oh, aku kaget juga gitu kan. Tapi kok kayaknya meyakinkan banget dari background perusahaannya yang udah 50 tahun, ya kan? Ini nggak mungkin lah keluarin produk abal-abal gitu istilahnya. Tapi aku sempat mikir, gila baru 1 tahun, jangan-jangan aku kelinci percobaan nih gitu kan. Tapi aku mikir, namanya suplemen food itu nggak mungkin membahayakan, iya kan? Jadi, kenapa aku nggak mau minum? Kalau ini obat, aku mungkin takut. Karena pasti ada efek samping, bener kan? Tapi karena ini suplemen food, oke, aku coba. Lagian, AFC ini dibilang farmasi udah tertua lah di Jepang 50 tahun. Aku mikir, kalau kayak di Indonesia, mungkin Kalbe Pharma kan? Mungkin nggak Kalbe Pharma keluarin produk yang abal-abal, vitamin yang nggak bagus misalnya, nggak mungkin kan gitu loh, apalagi Jepang gitu. Akhirnya aku coba gitu. Siapa sih yang nawarin siapa? Coba ada di sini nggak? Nggak nongol loh orangnya loh. Oh, oke. Nawarinya kayak gimana sampai kamu tertarik kayak gitu? Nah, pertama kali itu aku ditawarin malah sama Ellen tuh orangnya. Cuma waktu itu kan kita masih baru juga, aku minum cuma aku belum tahu ini efeknya apa, karena cuma dibilang ini vitamin supaya lebih kuat gitu. Aku minumnya jarang-jarang gitu, kadang bolong-bolong. Kalau lagi capek atau begadang aku baru minum. Nah waktu itu tiba-tiba si Clean datengin suami aku. Nah ditawarin lah dia lebih jelas, lebih detail gitu kan. Baru ngerti kalau ini tuh buat meregenerasi sel. Oh gitu loh. Bukan kayak vitamin C, bukan kayak vitamin E atau whatever lah ya. Ternyata ini buat meregenerasi sel. Nah, sedangkan aku tuh punya masalah sakit. Dulu paru-paru kiri aku kolaps. Nah, jadi suami aku mikir, bisa nggak ya kebantu? Aku bilang, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena itu aku sakit kolaps itu udah tahun 2014-2015. Istilahnya udah 4 tahun, lah nggak mungkin kebuka lagi. Saya tuh udah siap duit 250 juta, mau pasang ring di paru-paru, udah ke Singapura, bolak-balik, udah ke Penang. Dokternya bilang nggak bisa. Nah, aku udah siap, pokoknya apapun aku lakuin, yang penting aku bisa nafas lega lagi gitu kan. Nggak bisa. Jadi selama 4 tahun itu aku adaptasi dengan satu paru. Jadi aku nggak boleh kecapean. Aku punya anak kecil-kecil, aku pakai 3 anak, 3 suster, karena aku nggak bisa gendong, nggak bisa ngejar, nggak bisa apa, aku nggak boleh kecapean. Jadi aku sengsara lah gitu kan. Nah, karena suami aku dibilang bisa meregenerasi sel, siapa tahu bisa. Dia langsung beli 12 box. Mau nggak mau aku rajin minum, ya kan. Kalau cuma 1 box, ya iseng-iseng gitu kan. Tapi karena udah 12 box di depan mata, mau nggak mau aku minum, itu mesti habis gitu loh.
Itu suami siap sayang istri loh. Suami-suami yang lain harusnya ya. Karena dia udah siap duit aja, aku nggak bisa sembuh gitu. Dia kasihan lihat aku karena aku tiap malam tidur itu susah, Ci. Jadi kayak orang asma, Ci. Jadi setiap malam itu aku kayak maksain keluar gitu loh, Ci. Padahal nggak ada apa-apa gitu kan, kayak mampet gitu loh. Aku nggak bisa narik nafas panjang gitu kan. Jadi dia coba aja lah gitu kan. Nah, dulu Koklin bilang, wah minum makin banyak makin bagus. Aku sehari minum 6 saset. Aku minum 3 pagi, 3 sore. Wah gila aku ngantuk banget. Katanya detox. Oke aku terusin pokoknya. Detox, pokoknya ngantuk. Nah ternyata aku baru tahu kalau proses regenerasi sel itu terjadi pada saat kita tidur. Ya nggak mungkin kita lagi nge-gym dia ngeregenerasi kan nggak mungkin gitu kan. Jadi aku ikutin aja gitu loh. Ngantuk ya aku tidur gitu. Aku nggak paksa. Nah, sampai aku minum kira-kira 2 bulan, aku turunin jadi 4 saset sehari. Setelah 6 bulan aku turunin jadi 2 saset sehari itu. Kenapa aku turunin? Karena waktu aku check up, ternyata paru kiri aku udah kebuka 3/4. Nah, kalau teman-teman suka buka Google Drive, testimoni paru-paru, itu yang pertama itu punya aku, paru-paru aku. Nah, beken jadi, ya, beken. Iya, nah akhirnya kemarin gara-gara COVID ya, banyak kan yang kena nyerang paru-parunya kan. Bisa nggak sih Subah buat paru-paru? Bisa banget. Nah sekarang banyak banget testimoni paru-paru lainnya gitu. Nggak cuma aku jadinya. Tapi testimoni paru-paru pertama itu aku dulu sampai malu loh, karena ini boleh nggak buat paru-paru? Boleh. Testimoni dikasih aku di semua grup tuh. Aku gitu ada namanya lagi. Aduh malu gitu, dikira kan bengekan gitu kan dulunya. Jadi ya ternyata ngebantu gitu. Banyak banget sekarang orang yang terserang paru-paru, aku bisa sharing gitu sih. Oke, jadi berarti kamu udah 2,5 tahun ya minum itu ya. Sekarang paru-parunya gimana? Udah kebuka semua? Wih, udah. Bukan kebuka semua sih, belum. Ya, aku juga belum check up lagi ke Singapura. Kalau dulu aku tiap 6 bulan check up. Tapi kenapa aku nggak check up? Kan lagi nggak bisa pergi juga. Dan aku ngerasa aku nggak punya masalah sekarang gitu loh. Kemarin aja tracking sama kamu 8 kilo. Aku kuat, ya kan? Gitu. Ya, betul. Nggak usah check up semua pakai bukti ya. Itu hanya lembaran kertas ya. Oke, betul. Nah, terus apalagi yang dirasain? Ya, otomatis badan lebih segar. Jadi waktu aku dulu sakit, aku tuh imunnya drop banget. Anak batuk aku kena, anak pilek aku kena. Pokoknya aku drop banget gitu. Gampang capek, suka kerikan, masuk angin. Nah, setiap 3 bulan sampai 6 bulan aku tuh check up ke Singapura, aku selalu stok obat. Karena aku trauma sama dokter Indo. Aku hampir mati saat itu. Bener-bener paru-paru kiri aku putih semua. Dada aku sakit. Aku nggak bisa nafas. Duduk begini aja aku nggak bisa, Ci. Karena sakit dadanya gitu loh. Jadi kesalahan dokter di sini gitu loh. Mereka nggak teliti gitu. Padahal aku tiap bulan check up. Akhirnya aku trauma. Jadi aku setiap ke Singapura aku stok obat. Sampai aku tuh antibiotiknya udah yang paling tinggi. Nah, akhirnya dokter bilang, kamu nggak boleh minum antibiotik terus, karena kalau nggak kamu resisten, kamu nggak akan ada obat lagi. Setiap aku kena batuk, besoknya aku langsung radang. Gitu. Dan aku tuh kudu antibiotik, pokoknya nggak bisa nggak antibiotik gitu. Nah, jadi aku selalu stok. Nah, sampai-sampai setiap aku stok obat, itu pasti habis. Pas aku check up, pasti obatnya habis, aku stok terus. Dan sejak minum SOP sampai ganti ke Subalasi sekarang, sudah 2 tahun ini aku nggak pernah sentuh antibiotik sama sekali. Bener-bener nggak pernah. Aku sebagai temannya bukannya bela, tapi aku juga lebih tenang ya kalau pergi sama dia. Karena kalau nanti dia tiba-tiba aku ceritain kaget, amit ya dong. Nah, ya aku dibuktiin sih. Kita sering jogging bareng, kita sering kemarin trekking juga. Terus beli pertama join Diamond, terus habis itu join bisnisnya kapan tuh? Nah itu
Aku dulu nggak mau jalanin bisnisnya karena aku ngerasa nggak butuh. Aku cuma butuh minum supaya aku sembuh, gitu kan. Tapi ternyata penyakit membawa berkah gitu loh. Karena aku ngerasain manfaatnya, aku sharing ke temen gitu. Cuma sharing ke temen, tapi aku belum jalanin. Nah, orang pertama tuh ada temen aku satu cowok, dia mamanya cancer, di kemo minum ini, ih bagus. Akhirnya aku sharing ke Malinda, Lin nih kasih mama gitu kan. Dia nggak mau, Ci. Semua gue udah coba, gue nggak mau. Aku kasih gratis, Lin gitu. Pokoknya yang penting sembuh. Nah udah akhirnya dia join gitu kan. Udah, pokoknya setahun kemudian aku lihat Fanny. Wah, kok Fanny bisa dapat duit 25 juta sebulan? Oh, gila. Bisa dapat duit gitu. Aku terpancing, akhirnya aku coba jalanin. Tapi di sini sih visi aku beda ya, karena aku dulu awal jalanin itu bukan mau dapet duitnya, tapi aku sembuh, aku pengen lihat orang sembuh. Ternyata orang di sekitar aku tuh banyak banget yang sakit gitu kan. Mamanya lah, siapanya lah, kok kayak semua butuh gitu loh. Jadi aku cuma sharing aja sih gitu, dan ternyata jalan gitu. Ya puji Tuhan, aku di sini bukannya kayak ngejar-ngejar orang kayak, lu mau beli nggak? Ini bagus ini, enggak. Tapi ternyata semua orang yang member, yang beli, yang minum, entah itu dia butuh kesehatannya atau dia butuh bisnisnya, semuanya saya thank you. Itu rasanya luar biasa banget. Itu yang aku rasain ya. Bukannya Langsung aku laku yang ya. bukan aku yang thank you karena dia join, aku dapat duit, tapi aku puas karena mereka, thank you banget ya, aku jadi udah nggak suka migrain. Thank you banget ya, lambung aku sembuh. Thank you banget ya, aku dapet tiket Jepang. Gitu. Wah, gila, itu happy banget sih. Gitu. Apalagi pas COVID kemarin ya, Ci ya. Wah, mama temen, papanya 80 tahun, COVID, malam-malam kirimin barang, ya kan, nyari sana-sini. Gila, semuanya selamat gitu. Happy-nya luar biasa. Mereka, aduh, sampai nggak tahu mau balas pakai apa, katanya gitu. Itu di situ sih, maksudnya aku di sini produknya gila, nggak main-main banget gitu. Aku rasain banget. Jadi meskipun sibuk gitu, tapi senang ya. Ya. Nah, terus jadi terus udah berapa nih downline kamu? Downline aku sih udah 7.000 lebih. Nah, kaget gitu. Karena yang aku tawarin paling cuma 100-an gitu kan. Kok bisa jadi 7.000 gitu kan. Hebatnya tuh tim aku tuh. Ini namanya jaringan. Malinda the best. Fanny the best. Jovita the best. Banyak lah. Pokoknya, aku baru tahu. Ini tuh bisnis jaringan. Kita kerja tuh sama-sama. Rame-rame gitu kan. Aku nggak sendiri gitu. Kalau aku sendiri mungkin kemarin udah nggak jalanin lagi. Tapi aku ngerasa gila. Sekarang punya temen di Bali. Sekarang punya temen di Kalimantan. Aku aja nggak pernah ke sana. Ya kan? Misalnya. Kupang itu Sekarang punya temen di Papua gitu. Aku nggak pernah ke sono gitu loh. Tapi aku punya teman gitu. Aku happy banget gitu kan. Ya itu sih. Oke. Terus emang dari sekarang itu dari join, berarti kamu join 2,5 tahun dan ngejalanin 1 tahun lebih. 1 tahun, iya. Terus dapat berapa duit tuh? Waduh. Boleh bagi-bagi nggak ceritanya aja? Kaget banget beneran deh. Aku tuh selama ini nggak pernah hitung-hitung aku dapat berapa, jujur. Karena tiap bulan ya masuk-masuk aja gitu ya kan. Tapi yang aku rasain, gila minum gratis sekarang kan, Ci, gitu kan. Pakai sensei aja aku sampai ke tangan, ke kaki, karena ridem. Kalau itu aku lihat sendiri loh, keterlaluan. Saya pakai di muka, dia total di dengkul dan di lutut-lutut. Ini sultan apa gimana gitu, ya kan? Ridem gitu kan. Efek gratis ya, efek pakai gratis ya. Enggak, karena aku baru tahu kalau sensei itu kan
bukan serum muka, tapi serum regenerasi gitu loh. Ya. Jadi, loh, kenapa cuma pakai di muka? Ntar muka gua muda, tangan gua tua gitu kan. Lagian itu pakai setotol aja bisa buat semua, Ci, gitu kan. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, sejak jemuran aku tuh keluar flek di tangan, di kaki. Aku pakein, hilang loh, Ci, gitu. Jadi aku ya udah gitu. Nah, kalau Keren ya. misalnya dapat berapa, jujur, karena kemarin malam Cinovi suruh aku sharing Zoom, aku pasti ditanya nih. Aku baru ngecek tadi, gitu kan. Hitung ya, udah Kaget hitung juga. ya. Kaget juga, gitu kan, Ci. Aku bener-bener baru ngecek gitu. Kaget ya, kemana Ternyata uangnya gitu. banyak juga ya gitu. 1 tahun aku udah dapet di atas 1 M. Wow. Ya. Gitu. Padahal kerjanya selama ini main-main. Ya kan, Ji? Ya. Main-main ya roadshow karena sama-sama temen. Aku nggak berasa kerja kayak di apa ya, punya bos yang di mana nih, ini nih dikejar-kejar om, enggak gitu loh. Jadi aku berasanya fun gitu kan. Kembali roadshow kemana gitu kayaknya sharing gitu ya. iya fun gitu loh. Jadi nggak berasa kok dapetnya segini ya, banyak juga ya gitu. Tapi duitnya kemana ya? Ya itu pertanyaan saya. Iya, Kalau dijabarin gitu. panjang ya kayaknya. Iya, Gitu. gitu. Kalau kamu kan ketahuan ya, Lin, buat DP rumah. Kalau aku apa ya gitu. Cuma gitu. Aku baru sadar, oh duitnya kemana ya gitu. Wah, aku sih suka nyumbang, ya kan. Nah, terus yang pertama aku berasa itu, suami aku bilang gini, waktu awal setahun yang lalu aku baru mulai sibuk ya, Ci, join gitu kan. Apalagi pas barang inden, ya ampun nginput sampai capek gitu kan. Suami aku bilang, sibuk apa sih tiap hari handphone mulu gitu kan. Nah, waktu itu tim aku tuh jarang banget yang mau jawabin grup. Jadi aku terus dari pagi yang jawabin, Ci. Tuh Malinda nggak pernah nongol. Jadi aku bilang, ini AFC, Bi, AFC gitu kan. Sibuk banget sih, iya banyak yang nanya, sakit ini gitu kan. Terus pas malam, konnichiwa, aku bilang, ih gila aku dapat 2 juta gitu kan. Hah? Oh hebat ya gitu. Besoknya, iya aku dapat 4 juta gitu. Sampai aku sehari pernah dapat 13 juta, Ci. Wow. Suami aku wow gitu. Karena apa? Aku selama ini, selama merit, aku tuh bukan ibu rumah tangga. Aku kerja, bantuin suami, aku punya perusahaan gitu. Jadi dia kaget juga gitu loh. Aku bisa menghasilkan duit, tapi aku di rumah gitu kan, pandemi kan. Pas pandemi, dia malah lagi pusing ya kan bisnisnya. Aku malah tiap hari, wah aku dicium gitu. Terus akhirnya, akhirnya dia bilang sama aku, kamu butuh modal berapa? Karena orang bisnis nih, dia pikir kalau modalnya lebih gede, untungnya lebih gede gitu kan. Dia mau pinjemin aku duit katanya. Butuh modal berapa? Wih, nggak usah. Aku bilang. Iya, aku bilang nggak usah. Aku nggak butuh modal. Kaget dia dong gitu. Oh gitu kan. Terus ternyata aku sebulan dapat 50 juta, pernah 100 juta, lama-lama naik 150, naik 200 gitu kan. Dia bilang, wah gila hebat juga kamu ya. Nah, yang aku berasa banget itu duitnya kemana. Jadi, aku waktu itu bikinin papaku kamar. Pak, ganti apa kamar? Aku bikinin full nih, furniture. Semua, ranjangnya sampai TV-nya aku gantiin gitu. Pokoknya semualah. Dia mau beli, filter air nih yang 30 juta, beli aja. Ini itu pokoknya aku ya pengen nyenengin dia lah gitu. Mungkin kalau dulu aku juga bisa, tapi kan aku minta misalnya, karena nggak mau pakai duit aku. Bi, boleh nggak beli ini? Tapi karena pakai duit aku sendiri, aku bebas mau ngapain. Nah, papaku tuh nggak ada, meninggal kemarin Januari tahun ini. Aku sedih, tapi aku berasa aku udah nyenengin dia, gitu kan. Selama setahun itu, ya aku udah lumayan, apa ya, duit yang aku dapat tuh buat dia gitu loh. Jadi aku kayaknya, oh ini ya,
gitu. Coba kalau aku minta, terbatas kan Ci, gitu kan. Jadi aku, wah kayaknya emang untung aku jalanin ini gitu kan pas tahun ini. Jadi aku ya AFC yang ngebantu banget lah gitu. Terus emang sekarang siapa aja tuh yang minum? Kamu, suami, Semua anak-anak minum, cuma mereka sekarang males kan, Ci, gitu kalau nggak dipaksa. Tapi anjing aku juga minum. memang kesultanan ya. Dan saya suruh jadi lotion. Sekarang ini Kalau udah malah minum gratis minumnya. gitu ya. Sampai-sampai tuh waktu yang jual anjing bilangnya ini anjing super tiny, harusnya kecil gitu kan. Kok sekarang jadi gede katanya. Kebanyakan dikasih SOP kali ya, berkembang. Tapi enggak, sekarang dia minumnya sisa-sisa aku. Jadi kalau aku minum, sayang gitu kan. Dia yang bersihin. Tapi mertuaku, aku kasih minum semua. Oh, oke. Itu enaknya kalau udah minum gratis ya teman-temannya. Bisa kasih orang tua, kasih mertua, kasih piaraan. Kalau udah minum Soalnya gratis. dulu waktu beli masih kecil keinjek Ci. Sama suamiku kan badannya gede. Aduh aku takut kan dia kejang-kejang kan. Terus aduh gimana nih dok kasih SOP aja deh gitu. Awalnya gagal keinjek. Oke. Terus itu kan tadi kan semua kan yang senang-senang gitu ya kan. Terus sekarang aku mau nanya nih gitu, ada kendala apa nih? Gitu. Kan udah sekian lama gitu. Jadi sebutkan 2 kendala dan solusinya. Kendala yang pertama tuh pasti males. Rasa males tuh ada gitu. Nggak konsisten itu ada banget. Aku apa ya? Kalau lagi ayo Zoom, kadang males kita kan. Bener nggak? Dengerinnya itu lagi, itu tuh lagi. Ketemu orang, ayo ajak undang orang. Kemarin diajak nggak ada yang mau, males. Itu lagi. Sebenarnya sih, ya aku belajar ya kalau memang lagi sepi, ya lagi sepi. Ya iya, karena kita nggak konsisten. Tapi aku tahu apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Karena dulu aku waktu dapetin bonus banyak dari mana sih? Karena aku lagi semangat. Ya kan? Sekarang kalau lagi sepi, kenapa? Mungkin semangat kita menurun. Nah, contoh aku dulu nawarin temen-temen, gak ada yang mau misalnya ya ini, oh iya nanti ya, oh gini nih. Tapi aku tawarin, sampai nama AFC itu melekat. Mungkin di handphone yang temen-temen ini, nama aku Winda AFC. Gitu loh. Sampai melekat lah gitu kemana-mana. Dan ketika mereka butuh, mereka bisa cari aku. Dan ternyata benar. Jadi yang dulu aku tawarin nggak mau, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, mereka butuh, apalagi pas kemarin COVID, mereka ketemu aku, mereka cari aku. Nah, disitulah tugasnya kita tuh maintain. Jadi jalin hubungan. Jangan sampai mereka putus, karena kalau mereka putus, mereka nggak akan dapetin manfaat apa-apa. Gitu. Jadi member-member yang ada, nah itu ya kita nggak boleh males. Tanya apa kabar, gimana udah sembuh belum, ada manfaat apa enggak. Karena kalau nggak ada manfaat itu cuma 2. Kamu nggak minum atau dosisnya kurang, atau dosisnya kelebihan, gitu loh. Jadi memang mesti tepat, kita mesti kasih tahu, mesti edukasi, gitu. Mungkin kalau dulu aku minumnya sehari cuma 1 bungkus, aku juga nggak ngerasain manfaatnya, bener nggak Ci? Ya, Gitu. Nggak ada lawan lah kalau 6 bungkus mah nggak ada lawan. Nah dulu Ya. SOP kan, kalau sekarang kan enak, Sumbarasi udah dosisnya double ya, Ci. Nggak perlu minum sebanyak itu. Iya, kalau dulu emang mesti banyak, gitu. Ya, karena kan waktu itu kan lagi sakitnya ya kan. Sementara penyakit itu kan nggak datang dalam 1-2 hari kan. Itu sudah aku. Sekarang kalau aku udah sehat, ya aku nggak minum 6 lah, gitu. Betul. Dia bolak-balik Penang, Singapura juga udah berapa duit ya kan? Sama kayak gini, Panadol gitu kan. Kalau anak-anak dosisnya setengah, kalau umur segini dosisnya 1, kalau udah umurnya di atas 40 dosisnya 2, misalkan sama gitu kan. Jadi apalagi kalau yang lagi sakit, ya udahlah dosisnya double, triple. Aku pernah loh punya member kanker minum sehari 8 suba, 8 utsu. Tuh. Terus begitu minum dia bilang,
langsung keringetan badannya, terus tidurnya enak. Lah sekarang pagiku aja kemarin aku tanya, Pak minum berapa? 8, padahal nggak sakit. Iya kan? Aku langsung pulang minum lagi 2. Gitu. Oke. Karena ini makanan kesehatan, bukan obat. Jadi kita minum berapapun tuh sebenarnya nggak ada masalah. Ada dosisnya sebenarnya, karena bukan obat. Kalau obat kan ada bahan kimia, makanya harus ada dosisnya kan, nggak boleh berlebihan. Oke. Gitu. Nah, sekarang jadi kendalanya gitu ya. Tadi berarti Kendalanya cuma males, tapi kalau misalnya ditolak-tolak orang, itu ya wajar lah, itu mah bukan kendala ya bagi aku ya, Ci. Iya, aku nggak mau aku minum vitamin ini, ya udah, itu mah urusan mereka, bukan kendala kita. Kendalanya cuma males, udah gitu doang sih, nama nggak konsisten. Oke, jadi Yuk, ada yang kesindir kan nih? Semua harus motivasi dari diri sendiri ya, berarti ya. Nggak boleh ya gitu, kayak kamu berarti sekarang udah leader dong. Ibu Ya udah, Winda, kamu juga gini. Sekarang aku sih sukanya gini ya. Kita tuh harus cari partner tim karena kerjanya tim. Kalau sendiri pasti males. Di saat aku males, contoh Malinda nih. Iwin, yuk kita ketemu siapa yuk gitu. Kita cari gitu. Ayo yuk nongkrong di sini lah yuk, ayo gitu. Jadi ya memang sih harus apa ya? Bangun tim itu penting gitu. Dengan ada tim jadi saling support, saling memotivasi. Kan nggak mungkin kita roadshow sendirian kan, Ci, atau ngadain table apa LOP sendirian kan nggak mungkin. Betul. Perlu tim. Oke, kalau gitu biar nggak bosen, mungkin biar nanti nih ya, kan mungkin di sini ada yang pada kayak gini, udah nawarin nih kayak gini gitu ya kan. Nah sekarang coba kamu tawarin aku. Waduh. Langsung nih ceritanya nih. Konsisten dong, kan kayak supaya jadi modul live gitu. Coba. Lin, lu minum vitamin apa, Lin, selama ini, Lin? Kok Sampai muka dari lu Amrik bagus? yang mahal itu. Oh, iya. Lu udah pernah dengar belum Subarasi, Utsukutsi? Udah yang lagi rame itu kan di Ya, gue minum udah 2,5 tahun lu, Lin. Gila, bagus banget. Lu mesti cobain deh, Lin. Lumayan emang udah bagus dari dulu. Ih, enggak, lu belum tahu aja dulu badan gua tuh depannya bagus, dalamnya soak. Naik tangga aja ngap-ngapan gitu. Sering banget kerikan, masuk angin. Gitu, lu cobain deh. Kalau bagus, gua rekomen buat lu. Karena ini bukan vitamin, tapi bisa meregenerasi sel dari ujung rambut sampai ujung kaki. Istilahnya apa ya? Banyak banget member gua tuh yang sekarang nih ya, aku baru sadar kalau banyak banget orang yang autoimun sekarang sama kanker. Kalau diabetes orang tua mah dari dulu ya, Ci. Diabetes, kanker, jantung itu dari dulu. Tapi yang sekarang ini aku banyak banget tuh ngerasa kok autoimun sekarang banyak banget ya gitu. Dan kan kanker, ya nggak apa-apa, jaga dong gitu. Nah, makanya aku sendiri tuh jaga, jangan sampai kamu autoimun gitu, jangan sampai kita kenapa-kenapa. Karena kan pola hidup kamu nggak bener, aku tahu kamu dulu suka minum alkohol. Nah, kena kan, Ci, digituin. Iya, tapi kan berapa duit sih? Mehong kan 3,4 juta. Lu minum Starbucks aja 50.000. Masa minum vitamin satu saset 50.000 nggak mau? Gua minumnya kopi kenangan 20.000. Mahal, Win, 3,4 sebulan. Gini, mahal itu kalau gua ya, Lin. Kalau gua mahal itu kalau nggak ada manfaatnya mahal. Misalnya nih SOP dijualnya 200.000 per box, tapi kalau gua minum 2 tahun nggak ada rasanya, ya mahal. Tapi kalau harganya 3 juta, gua minum, gua rasain manfaatnya sembuh, ya murah bagi gua. Gua bandinginnya sama dulu, gua udah siap duit 250 juta, dokter aja nggak bisa sembuhin gua. Bener nggak? Gitu. Kalau gua minum sebulan terus nggak berasa apa-apa, gimana ya? Mendingan nggak usah minum.
Loh, ya orang mau Karena beli kok. Gimana ini sih? terapi. Jadi bukan, contoh nih ya, lu minum vitamin C, lu minum vitamin D. Oke, lu sebulan. Bisa jamin nggak besok lu keluar 2 bulan kemudian lu nggak kena COVID? Ya enggak kan, gitu loh. Badan lu kan ngebentenginnya cuma saat itu doang. Sedangkan kalau minum ini kan meregenerasi sel. Tiap hari itu sel kita ada yang rusak. Nah, kalau kita minumnya rutin, tiap hari dibenerin lagi, tiap hari dibenerin lagi. Kalau lu stop, ya hancur lagi. Buat apa minum? Ini terapi. Jadi nggak akan guna kalau lu minum sebulan, itu cuma nguntungin gue doang, gue dapet bonus. Tapi lu nggak dapet manfaatnya. Gitu. Terus, Kalau lu nanti minum lagi, lu ngulang lagi. Ngapain? terus gua mesti minum berapa? Minimal 6 bulan terapi, lu bakal rasain manfaatnya. Tapi gue jamin, begitu lu minum udah rutin 6 bulan, nggak usah gue suruh, pasti lu yang repeat. Gitu, Jadi karena gua nggak mesti akan beli mau 12 stop. box gitu. Bisa cicil lewat Tokped kalau berat, lu cicil aja 12 bulan. Kayak gue nih sekarang, gue minum udah gratis tuh. Udah nggak bayar lagi. Keluarga gue semua. Terus kalau gua beli, jadi gua setiap 6 bulan gua beli 20 juta gitu. Enggak dong. Mendingan gue ke Korea, gue tarik muka gitu. Mendingan. Mukanya cantik, badannya jelek kan dia Cia. Gila gitu loh. Ini vitamin apa? Aku rasa di sini yang join di sini sih udah member-member lama semua, udah jago-jago lah jualannya tuh kayak Mami Ina. Wah, aku denger-denger juara. Aku aja kalah loh waktu itu roadshow ke tempat Mami Ina, kumpulin orang aja rame banget ya Cia. Hebat. Rame. Iya kan tuh. Wah, Mami Ina walaupun udah 70-an tapi masih segar kayak 30-an. Aku kadang iri loh, pengen bilang mamaku, kerja juga dong tuh, kayak Mami Ina aja masih kerja. Kenalin. Tuh, kan ke Bali lagi tuh Mami Ina tuh. Roadshow lagi ke Bali tuh. Iya. Yang muda-muda jangan kalah ya. Bali nih. Mau ke Bali. Ya, wah, kapan-kapan kita kumpul-kumpul ya. Iya. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Mau ke Papua yuk. Yuk. Tuh, wah hebat tuh. Yang lain ya, yang males roadshow, malu sama Mami Ina. Ya kan? Tuh. Harusnya kayak Mami Ina ini udah anteng di rumah ya Ci ya. Mungkin jaringannya udah banyak. Paling nunggu pairing pun bisa ya kan Ci ya? Nggak usah roadshow. Tapi ini nggak males lah, itu makanya bisa sukses. Bener. Ya nggak pikun, betul. Tapi bener loh. Aku lihatnya mukanya sekarang, beda ya. Seger banget. Iya betul. Makin muda. Ya. Aku juga pengen lah kayak Mami Ina gitu ya, meskipun harus bisa. Benar, meskipun udah berumur gitu ya, tapi kayak nggak kalah sama yang muda. Zoom gitu. Saya aja tadi mau Zoom 45 ya. Panggil anak saya loh. Ini gimana kayak gitu, udah jam 7 lagi gimana, panik gitu kan, nggak bisa diklik gitu kan, panik nih pakai. Tapi dulu aku pas jalanin ini, aku pas begitu tahu ini MLM, memang mungkin banyak orang yang risih ya sama MLM, tapi aku belajar, tergantung cara kita ngomong ke orang. Kalau kita ngejar-ngejar orang, kesannya kita tuh butuh dia beli cuma supaya buat menguntungkan kita, orang pasti risih. Sama kayak dikejar orang kartu kredit, dikejar orang asuransi. Itu annoying banget bagi aku, malas banget. Udah diajak ketemu aja udah, pasti ditawarin, nggak mau. Tergantung cara kita aja sih sebenarnya. Jangan melulu-lulu soal produk. Tapi bangun jaringan dulu aja supaya orang nyaman sama kita, baru kita sharing, dan kita jangan maksa. Nah, aku selalu bilang gini, contoh. Misalnya aku minum dari sekarang nih ya, aku umur misalnya 40 tahun. Kamu nggak minum, sel kamu tuh nggak diregenerasi, makin rusak, makin ini, dengan pola hidup kita, pola makan kita yang nggak bener. Sedangkan aku minum, nanti kita sama-sama umur 50 tahun, pasti beda. Aku gituin, pasti beda. Contoh Mami Ina minum, temennya nggak minum. Nanti umur 60, pasti Mami Ina lebih sehat. Dia, ya nggak tahu, mudah-mudahan ya
Tapi kelihatan gitu loh sehat. Bedanya, aku selalu ngebandingin sama, coba bayangin deh 10 tahun lagi, aku minum, kamu nggak minum. Jadi buat mereka tuh mikir gitu kan. Nah, sama satu lagi, aku pas waktu itu dengar teman aku diceritain ya, mamanya itu join Amway. Amway kan perusahaan yang dari kita kecil sampai sekarang ada kan. Nah, sampai sekarang dia ada Amway. Itu mamanya dulu waktu muda join, berarti jaringannya udah kebentuk banget. Udah jalan 30 tahun di Amway. Sampai sekarang umur 70 tahun, dia masih dapat income 30 juta sebulan. Aku bilang, wow, kenapa? Gila, enak banget. Umur 70 tahun tiap bulan masih dapat 30 juta, Ci, gitu kan. Mungkin dari pairing gitu kan. Ya. Karena jaringannya pasti makin besar. Jaringan gitu tuh asetnya jadi akhirnya kan. Jadi jangan takut kamu kerja sekarang, karena aku juga pengen gitu kan. Aku kerja setahun aja dapat 1 M lebih. Downline aku 7.000. Gimana aku kerja 5 tahun, downline aku pasti 5 kali lipat gitu kan. Kalau sekarang lagi sepi, ya nggak apa-apa. Yang penting downline-nya kan nggak mungkin berkurang. Pasti nambah, duplikasi, sistem duplikasi. Nah, aku mikir MW itu dari aku kecil sampai sekarang. Tapi kalau lihat MLM lain mungkin cuma bertahan 8 tahun, 3 tahun. Tapi sini aku lihat background perusahaan kita, AFC itu bakal 50 tahun juga ke depan gitu kan. Bayangin nggak kalau nanti 20 tahun lagi, Lin, jaringan kita berapa banyak, Lin? Aku sama Mainda sama Cinovi mah jalan-jalan kerjanya aja. Semoga semuanya Gitu. ya. Ya. Kalau Winda nggak bisa ditemenin, nanti aku ajak Mamina, ya kan? Kok Gino jangan ditinggal. Oh, udah pasti. Kalau itu pasti pasangannya Cinovi tuh biasanya. Jadi aku ngeliat perusahaannya sih sebenarnya, karena MW itu aku lihat iya juga dari kecil kayaknya mama MW sampai sekarang orang masih tahu gitu. AFC udah 50 tahun dan bakal 50 tahun lagi ke depan. Ya, udah perusahaan paling oke lah, dan aku jujur aku banyak ditawarin produk lain gitu kan. Ini. Oke, kadang aku kadang menghargai, aku coba-coba beli gitu kan. Tapi untuk menjalankannya itu kayaknya nggak seret gitu. Kenapa ya gitu? Karena aku udah biasa ngomong, wih AFC, Jepang, ini itu. Orang mau nantangin aku apapun, aku bisa kasih semua jawabannya. Suratnya lah, ininya lah, sertifikatnya lah. Semuanya aku punya gitu loh. Aku pede banget bawanya gitu kan. Tapi kalau yang lain, aku nggak pede gitu loh. Dan satu lagi aku sampai temen suami aku kan juga banyak tuh yang kayak Bos Sungai Budi, ya, Tepung Rose Brand. Nah, terus dia sampai TW, itu juga minum, beli. Ya, mereka rasain manfaatnya gitu. Dan mereka tiap bulan tuh, habis nih, kirim 20. Karena selama ini padahal mereka tuh katanya vitamin tuh nggak ada yang cocok. Tapi pas minum ini suka, jadi beli lipit gitu. Aku jadi makin pede kan gitu. Ya udah jalanin deh gitu. Itu sih. Ya, bagian produknya kan simple ya kan, cuman 1-2 macam istilahnya. Nah, fungsinya itu seluruh tubuh gitu loh. Jadi kita nggak usah capek-capek. Oh, ini untuk kaki, ini untuk mata, ini untuk apa gitu kan? Iya. Iya, minum aja udah dari ujung kaki sampai ujung rambut beres gitu kan? Gitu. Oke. Terus ada tips-tips kah gitu? Untuk sekarang nih kan, ya banyak yang kayak maksudnya tuh, kalau di sini kan kita kerja, kita beli, kita dapat produk gitu kan, kita harus jualan gitu. Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang suka kayak gini, enggak lah gitu, kalau suruh beli terus kalau beli terus suruh jualan gue nggak bisa, gue mendingan main robot. Nah, gimana tuh? Ya nggak apa-apa kalau aku, yang penting dia beli dulu gitu. Iya, beli dulu, karena aku ngerasa aku dulu juga begitu kok. Aku juga nggak semua orang tuh mau langsung jalanin bisnisnya gitu. Jadi
mau kita ngomong dapatnya 1M tak berapa tak mungkin duitnya lebih banyak ya kan Ci? Ya. Belum tentu mereka mau jalanin. Tapi kadang orang melihat kita, Betul. orang baru terpancing. Sama kayak aku lihat Fanny, aku baru kepingin gitu kan. Pasti. Betul Jadi, banget. jadi kalau misalnya mereka bilang nggak mau jalan bisnis, nggak apa-apa. Yang penting beli dulu. Yang penting join member dulu. Yang paling penting aku punya member. Karena aku bentuk jaringan aku. Mereka punya titik. Mau aku binanya ntar 2 tahun lagi kan nggak masalah. Karena ini kan jaringan nggak ada expired. Bener nggak? Yang penting jaringan aku banyak nih ke bawah. Gitu loh. Toh mereka nanti mau jalanin 5 tahun lagi nggak apa-apa. Gitu. Ya. Yang penting waktu 5 tahun lagi dia baru mau jalan, aku masih di sini. Gitu loh. Nanti kalau dia 5 tahun mau jalanin, upline aku aja udah nggak ada. Aku nggak jadilah. Mau cari siapa? Ya, bye. Ya, Oke. betul. Jadi kamu akan komit ya seumur hidup ya nemenin aku. Ya Pasangan benar hidup teman-teman, kali karena ya. kan orang join sama kita tuh karena trust sama kita loh sebenarnya ya kan. Nah selama kita masih konsisten ya kan, ada terus buat mereka, udah pasti ini gitu loh, mereka pasti lama-lama akan tertarik juga karena mereka akan memantau kita gitu loh. Tapi jujur ya Ci, aku di sini tuh nggak apa ya, kalau kayak ini yang paling penting timnya dan upline-nya ya kakak. Yes, makanya kita harus bangun, jangan kita ngelihat upline kita doang. Karena jujur kita kalau udah punya downline, kita tuh juga upline loh. Ya. Jadi jangan nuntut upline, tapi kita koreksi diri kita gitu. Ya. Kita ke bawah gimana. Dan aku di sini oke nih upline aku misalnya Irwannya nggak ada. Koklinnya juga nggak ada hari ini. Tapi aku bisa cari Cinovi, bener nggak Ci? Kalau besok Cinovi nggak ada, aku bisa cari yang atasnya lagi kok. Aku bisa langsung ke Pak Niko kok. Nggak usah mikir ya, aku masuk sama kamu, aku harus gini gitu. Enggak kok, gitu. Jadi di sini AFC, malah kadang tim lain ya, kadang lihat story aku gitu. Ih enak ya tim lu ya gitu, kayaknya enak gitu. Aku ngajakin, ayo gabung bareng. It's okay, kan sama-sama AFC. Bener nggak Ci? Betul. Nggak ada nih, ih kamu kan Elevate, nggak mau nggak apa-apa, gabung kan ya. Si siapa? Evi gitu. Evi dan Ko Albert. Duo combo sakti. Ya. Aduh, ini kayaknya ada bintang tamu nih ntar. Pak Niko nih. Waduh, kok tahu sih? Ya karena nanya saya. Halo Pak Niko, ini mana nih? Duh, udah join kok ternyata. Waduh. Waduh, oke. Nah, selamat malam Pak Niko. Nah, iya nih, ayo dong. Kan nih kayak disapa private gitu kan langsung nyalur energinya gitu kan. Wah, Padahal udah mau selesai ya Ci ya, sejam. Iya loh. Ada Pak Niko jadi nambah 2 jam ya. Oke. Gantiin ya Pak Niko ya yang ngomong. Oke, Pak Niko mau mendengarkan dulu, lanjut dulu yuk. Ya. Kemudian di sini berarti kamu komit untuk seumur hidup temenin kamu. Nah, bagaimana kamu memotivasi para downline kamu yang misalnya nih udah menyerah gitu. Nah, sebutkan 3 tips dan 3 kata-kata gitu. Kata-kata yang magic word gitu untuk apa ya? Aku tuh nggak bisa motivasi. Kan kamu pernah nyebutin ke aku 1. Apa ya? Ayo coba. Karena kayak gitu tuh aku tuh spontan sih. Aku juga nggak pernah punya kata motivasi apa ya. Mungkin buat kamu beda, buat si A beda, buat si B beda. Jadi aku apa ya? Cuma aku selalu ada buat downline aku, itu aja. Oke, coba kalau misalnya kayak gini. Aduh gitu loh. Gua mau mencapai ranking aja tuh gue susah banget nih. Gue mesti ngakuin apa dong? Gue udah nih ngepost, udah ini udah. Nah, coba. Kalau jawabnya kalau masalahnya gitu sih aku sering banget nemu downline yang gitu. Cuma aku bilang, kamu sendiri ngepost bosen nggak? Mungkin orang juga bosen lihat posan kamu gitu kan. Jujur aku juga bukan selebgram
kayak Malinda. Jadi aku juga nggak pernah nyari downline tuh dari sosmed gitu. Cuma aku pakai sosmed itu supaya orang tahu, oh kalau aku tuh di AFC. Tapi aku nggak pernah kepikiran aku mau nyari prospek dari sosmed. Karena sebenarnya orang kalau nggak kenal juga nggak berani nanya sama kamu, bener nggak? Gitu. Mereka cuma lihat, tapi nggak berani nanya, nggak begini, nggak begitu. Nah, kalau dia bilang ngepost doang, ya berarti kurang kerjanya, bener nggak, Ci? Karena di sini kalau cuma ngepost doang bisa dapetin downline ya enak banget, ya kan? Gitu. Jadi mungkin kalau mau ngepost pun dikoreksi gitu. Aku ada buat modul ya. Jadi cara bikin story yang menarik gimana? Aku bakal kasih dia itu modul. Jadi jangan dari kantor keluar flyer begini, plek, dia ngepostnya plek sama persis gitu loh. Ya orang kayak baca koran, bener nggak Ci? Nanti begitu ada yang lain nawarin dia, lebih bagus, lebih menarik, ya pasti joinnya sama orang lain, bukan sama kita. Gitu. Jadi coba dia kalau mau ngepost pun aku bantuin dia gini, coba kamu minum, coba kamu ngomong. Aku nggak bisa ngomong, ya udah jangan ngandelin sosmed, bener nggak? Ya, Nah gini, kamu undang temen kamu, aku bakal bantuin sampai kamu bisa jalan sendiri, intinya gitu. Ya. Jadi Ya, kamu atau bisa juga sering sih, misalnya kalau yang nggak bisa kreasi modul flyer-flyernya, boleh juga pakai flyer kantor, cuma mungkin ditambahin kata-kata yang menarik apa. Ya, tapi atau misalnya aku lebih misalnya kantor ngeluarin misalnya masalah lambung, nah nanti kita mungkin cerita, oh ya si A si B ya kan mengalami lambung apa gitu loh, ditambahin story-nya gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya orang yang begitu, Ci, aku lebih ngajakin dia branding team. Kalau kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, aku bilang branding team. Kita kalau adain acara, kamu ikut, kamu datang dong. Bener nggak, Ci? Nah, betul sekali. Karena dengan kamu datang, kita bakal ngetek ke IG Diamondas. Misal 10 orang yang datang kan di-tag ke 10 orang. Bener nggak, Ci? Orang bakal lihat kamu. Tapi kalau diundang juga nggak pernah datang, ini nggak pernah ini, ya susah. Mau sesuatu yang lebih tapi nggak mau belajar lebih gitu loh teman-teman. Jadi susah jadinya, kalau ngeluh-ngeluh terus nggak akan selesainya ya gitu ya. Ya, contoh gini, aku iri nih. Wah, Cinovi udah busido. Aku iri gitu kan. Lah, Cinovi zoom-nya sehari 10 kali. Aku enggak. Seminggu sekali ya. Ini aja dipaksa suruh ngomong. Oke. Nah, itu tadi Minggu kan sekali aja yang hadir dikit gitu ya. Oke, itu tadi kan share-nya dari Bunda ya. Yang dia juga sekaligus upline-nya saya. Dan mungkin ada kegalauan kalian gitu yang ingin ditanyain. Nanti kita mau bahas sama-sama di sini. Gimana solusinya menurut saya? Mumpung ada Paniko ya kan? Nah, ya gitu. Jadi si Malinda sharing tuh katanya. Sharing apa nih Pak? Ya. Kalau Ci Malinda yang sharing nanti 4 jam loh Pak. Oh jangan, enggak dong. Ya ampun, kan sudah belajar gitu. Kesimpulan. Jadi ada pertanyaan apa nih di sini? Jadi nanti ada solusinya menurut Malinda, menurut Cinovi, dan menurut Winda gitu. Nah jadi kan kalau saya suka dibilangnya, kamu mas selebgram, ngomong apa juga di sosial media juga juga orang bisa mau beli, mau ini. Siapa bilang? Justru lihatnya dari saya, belinya sama orang lain gitu kan, gitu. Terus nggak enak lah ngomong sama itu, dia mah kayaknya sombong. Apanya coba yang sombong ya kan, gitu. Jadi kayak gitu. Nah, aku balik nanya ya. Tadi kan aku ditanya penghasilan aku berapa selama join di sini. Sekarang kamu berapa? Nah, ini kayak udah pernah cerita deh kalau penghasilan saya. Penghasilan aku ya kalau tahun lalu ya sama lah 11-12 sama kamu di atas.
di atas 1 gitu. Wih, Terus kalau keren-keren ya, sekarang dengarnya enak ya, di atas 1 ya. sekarang ya Kan mestinya ngiri ya. hampir 1 gitu ya kan. Tuh. Ya aku tuh bingung apa maksudnya ya suami aku sih Ci yang nomor 1 yang bilang gila ya AFC ya. Kalau dia kan orang bisnis Ci. Selalu modal segini, untung segini, worth it nggak dijalanin gitu kan. Di AFC nggak pakai modal dapat segini. Ya udah kamu jalanin itu aja deh. Yang aku tadinya bantuin dia ke kantor. Sekarang kalau aku misalnya Bi aku mau ini ya Mama Linda ke ini ketemu ini. Ya udah nggak apa-apa gitu. Aku mau ke Bali ya acara, ya udah nggak apa-apa. Iya dong, Disupport gitu. dapat 1 eman kan istilahnya kalau orang pengusaha kan berarti modalnya berapa coba ya kan? Iya makanya gitu loh. Keuntungan 1 M. Kalau bisnis itu high gain, high risk biasanya, bener nggak? Di sini gila, high gain terus sih, tapi low risk kan, gitu. Modal sekali, Apa sih terimanya berkali-kali. resikonya apa sih gitu? Kalau ditolak orang ya bukan resiko lah, gitu. Kayaknya nggak ada resiko di sini ya. Betul. Malahan untungnya sehat, gitu. Jadi nih udah nggak ada pertanyaan, udah nggak ada yang bingung nih. Ya udah kamu ngelawak aja lah ya Cia. Semuanya baik-baik Dewi saja. tuh, cerita kunci suksesnya Ajak dong, yoga. Cik Malinda tuh. Cerita kunci suksesnya katanya, si Dewi minta. Kunci suksesnya Ibu Winda tuh. Cerita Ya, kunci suksesnya dong, Cik Malinda tuh dari Dewi Lokanata. Tuh. Wah, nih ya. Kunci suksesnya ya kalau mau sukses ya usaha, nggak usah nunggu sampai kejepit baru usaha. Itu kan biasa orang keluar ide-ide itu kan kalau udah kepepet kayak gitu. Jadi ya mendingan prepare gitu daripada kepepet gitu baru mikir gitu kan. Karena saya kalau dari downline aku kebanyakan tuh kayak gitu. Mereka tuh kayak nggak mau gitu kayak ntar sok kayak gitu, ya kan? Terus aku kan tetap tuh ngepost gitu ya. Sometimes ya mungkin orang bosan juga kan ya kalau pagi-pagi aku ngepost SOP gitu tiap bangun tidur SOP. Ya gue juga udah tahu lu udah tahunan minum SOP kayak gitu kan. Ya aku ganti gitu malam gitu. Malam baru ngepost tuh fungsi-fungsi gitu. Ya kalau melulu gitu ngeliatin orang minum SOP mulu gitu kan orang juga kayak lah besok gue kagak usah nonton lah dia goblok. Nah, siapa yang rugi? Jadi ya udahlah gitu. Pagi-pagi yang lain gitu. Ngepost apa kayak roti kayak apalah gitu. Barang-barang yang kamu beli di online shop gitu. Hitung-hitung itu kamu berkah loh. Gitu. Kamu ngepost gitu. Kamu beli apa gitu. Saya beli pastel gitu, punya temen. Jadi post gitu. Pastel Endulita gitu. Tag gitu. Tag ke teman kamu. Nah, barangkali yang punya pastel itu belum AFC. Nah, ya kan nanti dia di post mungkin teman-teman orang pastel melihat, nah itu jadi langsung gitu bye-bye lalat itu. Nah ya kira-kira kayak gitu. Terus udah sih kalau downline aku tuh ada juga sih yang kayak apa ya kayak maksudnya tuh aduh Ci pengen aku kok jaringannya runtuh gitu. Jujur ya semakin tinggi gitu semakin kamu banyak berarti kan kamu semakin banyak juga konnichiwa-nya. Nah, terus pasti kan kita gini dong, gue udah banyak duit nih, udah enak nih gitu loh. Gue mau nyantai dong hidup gue. Gitu, salah gitu. Kamu kalau makin nyantai, ya udah. Ntar yang lain ya itu yang bikin runtuh. Karena kamu puas gitu, kamu cepat puas bukannya di sini ya aku ngajarin kayak, ayo kita serakah gitu. Enggak, gitu. Cuman kan hargain dong dia yang udah masuk di bawah kamu. Aku punya downline yang enggak dia jago jualan tapi dia nggak bisa dia nggak peduli bahkan dia kalau jualan gini nih ya gue ready stock nih ya kalau yang mau sehat ya minum ya Subarashi ya mau eksekusi dan ini ada bisnisnya memang sih ini MLM tapi ini halal ya guys jadi buat kalian yang mau nanya-nanya soal bisnisnya konnichiwa merajalela silahkan kontak Malinda gitu coba apa aku nggak dikontakin setiap bangun tidur aku ngeliat handphone rasanya pengen matiin handphone gitu
kayaknya aduh gue customer service kali gitu. Cuman apa yang aku lakuin itu ya ternyata ya ada hasilnya gitu kan, jadi seneng gitu. Emang sih gitu loh yang diajarin sekali gitu, ada yang pinter gitu sekali gitu, pokoknya sekali gitu dia minta Zoom, dia mau nanya apa gitu, mau video call, aku ladenin. Cuman terus aku ladenin, aku lebih prefer ngeladenin dia sampai dia bisa. Setengah jam aku ajarin, ini nginput, masukin ini kamu beli di sini, kamu klik sini, ini gitu. Jadi dengan diajarin kayak gitu di awal, nah itu dia bakalan nanti kan berjalan sendiri. Anggap deh hari ini aku nggak ada closingan, ya ini ada konnichiwa siapa ya? Nah itu di situ aku intip, oh misalnya gitu siapa, gitu. Misalnya Sweety gitu, ya udah gitu kan, tinggal bilang gitu, Sweety besok kamu kirimin roti ya gitu. Itu kira-kira ya maksudnya sweet gitu loh, jago banget semalam jualan 12 box kayak gitu. Jadi dia juga berhasil diperhatiin, karena sebenarnya kan kita manusia ya, kalau nggak diperhatiin ya ntar aneh-aneh lagi cari perhatian ya kan gitu. Ya gitu deh gitu. Terus kalau tapi Malinda ini ya Cia, wah gila the best. Dia itu suka termotivasi juga sama orang. Contoh nih, di grup, welcome Pak Udin Samurai, supir taksi. Besok dia langsung kontak aku, Ci. Oke, besok aku mau prospek supir Grab, kata dia. Nanti besoknya lagi, misalnya di grup gitu, wah ini nih testimoni tukang sayur. Oke, besok aku mau ke pasar. Tapi dia lakuin loh, Ci, gitu. Nah, Jadi bagus dong termotivasi tapi dilakukan, jangan sampai termotivasi tapi nggak dilakukan, itu yang parah gitu kan. Aku suka ketawa, tapi ya emang bagus. Kadang kita kan bingung ya Ci, mau nawarin siapa lagi, temen udah habis gitu kan. Nanti, wah tukang pijit, besok dipijit, ditawarin juga. Iya, kadang tuh soalnya kayak gini loh. Apa namanya, kadang ya kayak kita ngelakuin sesuatu, kan itu sesuatu baik, percaya aja gitu. Yang penting kan kita usaha, yang menentukan kan yang di atas. Ya kalau misalnya yang di atas gini, wah ini tukang pijit usaha nih, misalnya kita udah cerita gitu ya kan. Kayak kemarin kita trekking, saya suruh itu anak-anak muda, selama perjalanan trekking tuh saya udah ngos-ngosan setengah mati ya. Saya bilang, kamu tau gak sih kita ini cewek-cewek, wanita-wanita ini tergabung di apa? AFC. Kamu pernah dengar gak AFC? Gitu. Terus, oh enggak Kak, katanya gitu. Ya udah pokoknya kamu nanti nonton Zoom ya jam 7. Saya bilang gitu. Terus, apa tuh Kak Zoom gitu. Ya kamu nonton. Nih kamu sekarang ya sekali saya tracking, saya bayar kamu 150. Kita bersepuluh, 1,5. Udah kamu jangan mabuk-mabukan ya, aku gitu. Mendingan ya kamu beli kuota, nonton. Pokoknya kamu nonton itu. Nanti ya kamu nonton sampai akhir. Terus kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu tanya saya. Terus dia gini, oh iya Kak. Gitu. Dan dia nonton gitu. Cuman dia kan awam ya kayak gitu. Jadi dia kayak, Kak jualan diamond Kak. Ini apa Kak? Gambar merah biru sama ini Kak. Wah gitu. Saya mah nggak ada, saya mah nggak punya uang Kak. Teman-teman saya mah kalau buat beli diamond, ya Allah gitu kan. Terus kamu tuh dengerin nggak kayak gitu? Iya Kak, dengerin Kak gitu. Itu jualan ini ya gitu. Jualan salmon ya gitu. Ya ampun gitu ya. Agak susah sih ya kayaknya aku ngejelasinnya gitu, perlu tracking sekali lagi gitu kan. Cuman ya bentar dulu, masih sendi-sendi masih agak keok nih gitu. By the way nih hari ini kayaknya Zoom kita luar biasa ya Ci ya, kedatangan tamu istimewa banget. Gila kehormatan nih. Biasanya ngundang Pak Niko itu susahnya waktunya luar biasa. Jadwalnya panjang banget. Wah gila bisa hadir di sini. Nggak boleh kalau nggak sharing, nggak ngomong ya. Nah kalau tadi Malina nanya aku visi misi moto whatever lah dari Pak Niko aja lah.
Iya, betul. Ayo Pak, mana Pak? Pak Diko gitu ya. Pak Niko lagi. Hai. Mana Nah, Pak Dikonya nih? Oh, yang habis tuh. dinner di Mulia. Langsung Nah, rame. ini dia. Oke. Halo ke teman-teman semua. Ini ada banyak ya. Ada gabungan ya, bukan Diamond Bass aja ya. Gabungan Nah, ya. bergabung. Kenapa Ci, mau ditanya apa? Pak, yang lemes-lemes kata Malinda harus visi misinya apa ya, Lin? Supaya nggak lemes. Tips. 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 Sebenarnya gini sih, pertama teman-teman harus tahu dulu ini bisnis. Oke ya teman-teman. Ini bukan yang nggak ngapa-ngapain dapat duit. Ada waktunya passive income itu terjadi nanti. Kan kita biasanya butuh 5 tahun lah. Saya percaya 5 tahun. Lama nggak sih? Bagi saya nggak sih 5 tahun untuk dapat passive income ya. Itu satu. Terus kedua, saya dulu juga lemes. Saya tiap hari pernah down. Masa nggak pernah down? Gitu loh teman-teman. Tapi saya selalu ingat apa alasan kenapa saya harus berjuang atau bertahan gitu loh. Itu nomor satunya ya teman-teman ya. Soalnya lemes itu biasa. Kalian bisnis apa aja juga saya yakin pasti pernah up and down kok. Nggak ada masalah yang soal itu, nggak ada masalah. Nggak ada bisnis yang selalu up. Mau apapun deh nggak ada. Emas aja nggak ada. Emas aja nggak naik kan. Emas lagi turun, dolar lagi turun gitu loh. Semuanya biasa aja naik dan turun. Tapi masalahnya gimana cara naikinnya gitu loh. Salah satunya berkumpul sama orang-orang yang masih fight atau positif. Itu salah satunya. Terus nomor dua, tadi saya juga dengar deh sharing-sharing ke teman-teman bahwa saya selalu juga ingat kenapa sih saya harus wake up lagi gitu loh. Biasanya karena contoh kalau saya main sama orang-orang yang lemes, saya akan lemes. Kalau saya main sama orang-orang yang lagi semangat, saya akan semangat. Kalau saya main sama orang-orang yang, maaf ya contoh ya, yang narkoba, saya akan narkoba. Kalau saya main sama orang-orang homo, contoh, saya akan homo. Jadi ini maksudnya itu kita ada di mana aja. Nah, kebetulan saya punya rejeki di mana saya selalu bisa main sama semua orang ya. Contoh saya bisa main sama tukang sayur yang saya baru post tuh di Instagram saya, which is si Rahman contoh. Gimana saya mau lemes kalau dia lagi semangat ya kan. Tukang sayur sehari udah dapat 2 juta gitu loh. Bagi saya kenapa nggak saya coba main sama dia ya. Gitu sih teman-teman. Jadi up and down itu biasa aja. Cuma masalahnya adalah gimana kita cari tempat main yang bikin kita fire lagi gitu loh teman-teman. Itu aja sih bagi saya. Teman-teman harus tahu, kita harus ketemu sama siapa, kayak Budi Darwin contoh. Kemarin di Table Talk di Sumarekon, saya nyamperin dia gitu loh. Saya sampai videoin dia, maksudnya gini, gila ya ada orang yang maksudnya bonusnya 1 sampai 1,5 M sampai 2 M, tapi dia aja masih kayak begini gitu loh di umurnya ya kok Budi ya. Maksudnya gila, gue umur 30 kalau gue cuma apa-apa memble, masa iya sih gitu loh. Itu teman-teman selalu jadi patokan. Kalian harus mainnya jauh gitu loh. Kalau kalian main sama tukang sayur kayak Rahman, saya ketemu makan bareng. Gila ya, seorang tukang sayur loh. Bukan tukang sayur dia yang punya ya. Dia itu ngejaga bos sayur gitu loh. Maksudnya dia karyawan gitu loh. Sesemangat itu ya dia untuk pengen berubah nasibnya. Masa kita nih, masa gue down begini gitu loh teman-teman. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, bahwa apalagi teman-teman yang udah kenal AFC ini kan muka-mukanya saya lihat muka-muka lama ya. Kalian tahu bahwa kalau kalian nggak closing hari ini pun kalian nggak loss apapun. Setuju ya? Bener ya? Maksudnya kalau hari ini kalian nggak posting, tidak ada satupun yang kalian kurang. Maksudnya harus bayar company atau nggak ada loh. Beda kalau kita lagi trading nih, hari ini loss, ya lu hilang duit. Maksudnya gitu loh. Bisnis hari ini saya nggak dapat pembeli, ya saya udah rugi bayar listrik, bayar karyawan. Di sini kalian nggak rugi apa-apa loh. Makanya saya selalu bilang bahwa kalian, bagi saya orang down di sini, alasannya sebenarnya cuma satu aja. Bahwa modal untuk invest di AFC itu terlalu kecil aja. Bagi saya. Coba kalau kalian invest di sini 14 miliar contoh. Lalu nggak ada omset 3 bulan, 4 bulan. Kayaknya kalian nggak akan nyerah deh. Kalau saya, benar nggak sih kalau Ci Aurel nih, Ci Winda, Ci Malinda, dia udah invest 14 M. Dia udah gade rumah, gade mobil, gade semua harta, masuk beli franchise contoh.
lalu gagal 6 bulan, 7 bulan belum ada hasil. Saya yakin dia nggak akan nyerah. Saya yakin dia akan lebih bekerja keras gitu loh, lebih giat lagi gitu loh. Tapi karena di sini modalnya cenderung kalian semua udah nothing tulus, udah dapat produknya, udah minum gitu ya. Jadi cenderung ya udah kalau gagal juga ya udah gitu loh. Bagi saya, ini bagi saya ya, mohon maaf kalau salah. Nah ini problemnya, padahal kan kita mau bisnis yang nggak loss apapun dong. Contohnya ada Kotiti nih, ini Kotiti bukan sih, bener ya? Ya, Bu Elin, ya. Ini kan Kotiti saya tahu nih, dia contoh dagang bakmi. Kalau nggak laku hari ini kan ada ruginya gitu loh. Dia udah bikin bakmi yang hari ini, dia udah bayar orang yang hari ini gitu loh, bayar listrik untuk hari ini. Kalau di sini kan nggak ada apa-apa gitu loh. Dan up and down itu saya mau kasih tahu ke teman-teman, semua bisnis up and down. Nggak ada semua bisnis yang up, mau emas. Nggak ada emas naik terus gitu loh. Mau apa, diamond, nggak ada diamond naik mulu gitu loh. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Even jam, jual beli jam gitu loh, harga jam naik mulu, iya, tapi nggak semua orang beli. Nah itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, itu biasa, tapi kalian harus gimana. Kalau saya tadi baru saya post nih, waktu kita ngobrol ini saya post di IG saya, bahwa kalian nggak butuh motivasi sebenarnya gitu loh. Kalian bermasalahnya bukan sama motivasi, tapi sama disiplinnya gitu loh. Nah itu ya, konsisten, disiplin, itu loh. Soalnya teman-teman harus tahu kita di AFC beruntung. 2 tahun yang lalu pandemi, sampai hari ini masih pandemi, tapi udah jauh berkurang ya. Pandemi, di mana kalian tidak butuh lagi table talk, tidak butuh prospek untuk barang ini laku. As long kalian ada barang, ada subah utsu nggak kirim, ada subah utsu nggak kirim gitu loh. Dan hari ini pandemi itu selesai. Nah, kebiasaan itu yang kita harus adaptasi dong. Gitu loh teman-teman. Dulu kita takut ngumpul, bener gak sih? Dulu kita kan takut ngumpul, dulu kan kita nggak cari orang COVID gitu loh. Ingat nggak? 2 tahun yang lalu sebelum COVID ada, mana ada kita prospek, ini bagus buat COVID. Nggak ada. Tapi kita harus beradaptasi lagi. Itu loh yang saya mau bilang teman-teman. Jadi nih, sekarang kan COVID lagi naik lagi nih. Pelan-pelan udah naik. Baca aja berita deh. Ya, masa kita tunggu COVID lagi baru wah laku gitu loh. Nggak kayak gitu loh. Bagi saya, oke, kalau ada COVID naik, anggap aja plus rezeki bonus. Tanpa ngomong barang keluar. Tapi kita harus balik lagi ke bisnisnya di mana ya. Saya harus nawarin, konsisten. Sama kayak Cimalinda deh. Dia kan influencer ya. Influencer terkemuka nih, Mam Salmon. Influencer, Pak. Ya. Nah, contoh gini. Oh, Cimalinda gampang ya jual barang. Contoh. Saya kan bukan selebgram, betul. Tapi kalian harus ingat bagaimana Cimalinda bangun Instagramnya dulu. Dihitungnya gitu dong, ya nggak? Jangan dihitungnya baru sekarangnya. Wah enak, dia mah followernya udah gede. Saya yakin Cimalinda untuk jadi hari ini pun di dunia sosial medianya juga banyak yang dia udah perjuangin gitu loh. Bagi saya. Even Cimalinda belum pernah sharing, tapi bagi saya itu udah dihitung. Itu udah dihitung teman-teman buat kenapa dia bikin lebih mudah. Nah bedanya sekarang kita yang baru dunia network, teman-teman MLM ini simple susah gitu loh, gampang susah. Bagi yang nggak ada temenan, ya temenan lah. Ya nggak sih? Yang nggak ada temenan lah gitu loh. Saya tuh satu komplek Dimension saya ini semua member AFC loh. 30, sini ada kurang lebih 40 rumah, 40-nya member AFC loh. Ya sore saya sengaja nongkrong depan rumah gitu loh. Terus ada yang yang tetangga saya jualan, saya sengaja beli gitu loh. Saya sengaja beli untuk kasih tahu gitu loh. Karena disitulah networking tuh itu loh teman-teman. Iya dong teman-teman ke pasar, sengaja deh ke pasar, akrab, sekedar sharing gitu loh. Itulah networking. Dan kalian nggak jalanin AFC pun, kalian percaya nggak? Nggak AFC pun kalian sebenarnya udah networking. Ke pasar, ikut yoga, nongkrong sama teman, itu kan networking tahu teman-teman. Kayak contoh Cimalinda jual rujak, rujaknya enak loh gitu loh. Itu networking. Bagi saya gitu loh teman-teman. Jadi simple way aja gitu loh. Bedanya di sini teman-teman, kalian harus cari why yang lain selain duit. Itu sih bagi saya. Karena itulah yang bikin kita jalannya baik. Saya selalu percaya sih bahwa saya kan mainnya sama anak-anak Tuhan. Pak Ernest, Pak Mike gitu loh. Mereka kan anak-anak Tuhan ya. Nggak, saya pun jadi orang yang lebih baik karena mereka jujur. Mereka selalu bilang ke saya, Nick, kalau kamu cari duit nggak bisa dikejar.
Kalau kamu bikin berkat, cari berkat, maka duit yang datang. Itu selalu kata-kata yang saya jarang lupain. Dan mama saya juga ngomong kayak gitu. Jadi saya bilang, aduh, mereka ya, kayak mereka tuh, saya nggak bohong ya, mereka bangun AFC ya. Sampai hari ini, kan saya shareholder juga. Belum pernah sekalipun bagi profit. Kalian bayangin nggak, company ini 3 tahun, sekalipun bagi profit belum pernah. Kenapa? Karena mereka tuh, kalau ada duit nih, Nick kita bangun rumah sakit ya, gitu loh. Nick kita bangun ini ya, gitu loh. Di situ awal-awal ya, awal-awal saya, belum bagi lagi gitu loh. Ngerti ya? Namanya juga manusia ya. Belum bagi lagi, mau bangun ini dulu, katanya sumber air, mau bangun asrama. Lama-lama ya, hati saya juga malas sekarang, kita bangun ini yuk. Ngerti nggak teman-teman? Lihat deh, itulah apa yang kita ada. Kita main sama siapa, jadi apa. Selalu kayak gitu teman-teman. So saya juga bukan mau bilang kayak begini-begini juga, tapi saya mau bilang teman-teman cari deh downline kalian yang maaf ya, kadang kita salah fokus juga. Kita mainnya sama orang-orang yang terlalu berpotensi tinggi di kacamata kita gitu loh. Coba kalian main-main yang orang-orang yang benar-benar, yang maksudnya kalau dia jalan ini, kita udah doain mulu, mudah-mudahan dia sukses, mudah-mudahan dia semangat gitu loh. Ada dong, maksudnya orang-orang yang maksudnya middle low bener-bener deh. Ya maksudnya cari makannya di sini gitu loh. Nah maksud saya, coba kalian main sama orang yang kayak gini dulu deh. Kadang kita mainnya terlalu tempat-tempat orang yang memang nyaman, yang otak-otaknya duit gitu loh. Coba kalian turun dikit lah, lebih bawah lagi gitu loh. Gimana mau nyerah? Saya tuh nggak bisa loh. Saya kalau roadshow ya, aduh gimana gue mau nyerah ya. Kalau di depan saya orang-orang ini lagi mempertaruhkan, maksudnya gitu loh. Maksudnya uangnya cuma 2 juta, dia mau join 3,5 juta, dia harus pulang dulu jualan apa atau ngapain buat dia join gitu loh. Saya kadang, gimana gue menyerah sama orang kayak begini gitu loh Kak. Nah coba kalau saya mainnya sama contoh sama shogun gitu loh. Wah hari ini agak berat ya. Nah, ngerti ya teman-teman maksudnya ya. Wah hari ini kita lagi ini ya gitu loh. Nah jadi saya selalu posisiin aja, oke saya main ke sini dulu deh gitu loh. Saya main sama orang-orang yang kira-kira jelas lebih butuh perhatian, jelas lebih butuh dampingan, bagi saya gitu lah. Itulah sebabnya saya selalu ngomong, kalau member AFC udah samurai ke atas, saya cenderung jarang main sama dia. Itu saya udah bisa buktiin loh. Tapi kalau saya malah main lebih nafsu gitu loh, saya lebih interest main sama orang-orang yang, wah gue lagi mati-matian nih gitu loh, gue lagi fight gila-gilaan deh nih gitu loh. Gue belum ada closing, gue salah nggak ya ngomong gitu. Nah, saya masih ngurusin itu loh tiap hari. Masih ada orang, Pak, ini kalau gue sharing gini, menurut Bapak gimana gitu loh. Saya masih ngajarin ibu-ibu, ada namanya Risdawati ya, yang Facebook aja nggak punya. Saya teleponin, bimbingin lo bikin Facebook loh. Beneran, sampai hari ini loh. Maksudnya, saya mendingan main sama orang gini dulu deh gitu loh. Kalau saya, jadi saya tuh bukan tidak pernah down, tapi saya selalu cari cara biar saya perhatian atau lingkungan saya adaptasi dulu, ganti dulu. Orang-orang yang lagi fight dulu, yang lagi semangat dulu. Gitu loh teman-teman loh. Itu loh yang penting loh buat saya ya. Jadi itu sih alasan saya, tidak ada yang down. Bagi saya ini biasa aja gitu loh. COVID membaik kok semua gitu loh. COVID lagi membaik, kenyataannya memang membaik. Orang-orang yang dulu kan COVID pandemi parah, semua hilang kerjaan, semua dari bisnis utamanya keganggu, jadi terjun di AFC semua. Sekarang ekonomi mulai membaik, mereka ada yang balik, ya betul ya, ada yang balik lanjutin bisnisnya, ada yang gini. Nah itu bagi saya biasa aja. Someday dia akan, kalau dia memang jodohnya di sini ketemu visi misinya, dia bakal balik lagi kok. Soalnya bisnis ini kan nggak terikat. Kayak Ci Aurel, pengusaha Ci Malinda, Selegram, emang dia join AFC jadi hilang gitu? Dia jadi leader MLM aja gitu? Enggak dong, dia kan tetap jalanin yang lain gitu loh. Bagi saya biasa aja, tapi teman-teman harus tahu, suatu hari bukan, kalian jangan pengen cari orang yang aktif gerak. It never happen, nggak akan ketemu gitu loh. Ini bukan kayak, oke gue dapat Kobudi Darwin kiri, Dr. Luigi kanan. Itu kita maunya kayak gitu ya. Maunya kan kayak gitu semua, tapi itu nggak akan terjadi gitu loh bagi saya. Kenapa? Karena kalian langsung cari orang gitu loh. Bagi saya enggak, kenapa nggak dibalik aja sih? Oke, saya punya visi misi sendiri di sini. Saya ada why sendiri di sini, dan saya akan bantu orang siapa aja gitu. Contoh, saya akan berjuang buat orang-orang yang tim sama saya, contoh gitu loh. Maka bagi saya Tuhan akan kirimkan orang-orang kayak gitu.
Gitu loh teman-teman. Karena kalau saya percaya rezeki itu di tangan Tuhan. Saya pribadi, bukan di tangan manusia. Saya percaya rezeki di tangan Tuhan. Tuhan akan cukupi gitu loh. Maksudnya gitu loh. Tuhan akan kasih the best of the best buat saya. Mungkin kalau saya contoh ya, saya malas-malasan pengennya dapat budi daring kiri dan budi daring kanan. Tiba-tiba auto passive income 1M sebulan. Mungkin saya jadi orang yang buruk. Gitu loh. Mungkin saya akan jadi orang yang jauh dari Tuhan. Saya akan ngawur hidup saya gitu loh. Saya akan gila-gilaan. Mungkin gitu loh. Dari situlah bagi saya Tuhan akan kasih the right time lah buat orang gitu loh, teman-teman ya. Nggak, saya percayalah, saya anak setan, nggak mungkin ngomong kayak gini. Tapi karena saya main sama Ernest sama Mike ya, yang selalu bilang, Niko, percayalah ini perusahaan milik Tuhan. Selalu ngomong gitu deh. Kita nggak usah mikir yang kayak gimana-gimana. Kadang ada down ya, kadang saya ada down. Maksudnya ada beberapa hari saya kehilangan anak-anak yang saya besarkan sama diri saya uring-uringan. Jujur aja. Saya down, saya uring-uringan, tapi mereka tuh selalu datang, udah percaya aja gitu loh. Maksudnya anak-anak itu kalau harus pergi, emang bukan di sini tempatnya gitu loh. Someday lo akan dapat anak-anak yang jauh lebih baik gitu. Padahal saya nggak mengharapkan gini loh, saya nggak mengharapkan feedback apapun. Teman-teman harus tahu ya, saya tidak pernah mengharapkan feedback apapun dari kesuksesan kalian. Tapi yang saya minta take and give-nya ke member kalian sendiri gitu loh. Maksudnya kalau lu udah make money, tolong lu berguna buat downline kalian gitu loh. Itu loh bagi saya loh. Jangan buat saya, buat AFC. Sedetik pun saya sekalipun nggak pernah malah. Lu kan udah make money, lu gini lah. Nggak pernah tanya semua Bushido, semua Shogun, Samurai di sini nggak ada lah. Saya minta apa? Saya cuma minta tolong kalau lu memang dikasih rezeki Tuhan lebih, punya tanggung jawab gitu loh ke member. Betul nggak sih ya? Nah, bisnis networking inilah yang teman-teman harus tahu. Cuma di AFC inilah bahwa ketika kalian make money, kalian punya tanggung jawab secara tidak langsung, baik perhatian, baik support untuk downline kalian. Baik doain dia gitu loh. Nah, itulah yang saya lakuin. Saya juga kalau saya berdoa, teman-teman, setiap malam saya selalu doain buat member saya. Mudah-mudahan kondisi apapun yang mereka lagi alami hari ini, mudah-mudahan besok dipermudahkan. Selalu saya doain gitu loh. Cuma model bisnis ini aja yang bisa doain. Coba kalau kayak ada Ko Titi nih di sini jual mie ayam, saya sebelahnya jual mie ayam juga. Kan nggak mungkin Ko Titi doain saya kan. Mudah-mudahan warung sebelah mie ayamnya laku juga. Kan nggak mungkin gitu. Nah itu loh bagi saya loh. Kalian harus tahu indahnya network bisnis ini. Nggak selalu soal konnichiwa-konnichiwanya aja. Percaya deh teman-teman loh. Nggak selalu itu aja. Itulah tanda di mana teman-teman kalau kalian mulai sadar itu mungkin bagi saya ya, Tuhan tuh kasih rezeki juga buat kita yang sadar bahwa ini nggak selalu soal duit. Nggak selalu. Memang duit penting. Ada juga duit di sini, siapa yang bilang nggak ada. Tapi nggak selalu. Disitulah kok Budi Darwin datang. Lihat deh, dia manusia 1M ya, gila bagi saya. Belum tentu, makanya Tuhan nggak pernah salah. Mungkin kalau dia bikin satu orang salah aja yang punya income 1M, dia bisa aja foya-foya ya, semena-mena gitu loh, ya nggak sih? Sombong jadinya. Coba, itulah yang saya belajar. Gila ya kok Budi ya, hebatnya bukan main ya Tuhan. Itu yang bagi saya mudah-mudahan kalian tahu bahwa value atau yang lain dari sekedar duit, bagi saya Tuhan udah kasih tanda bahwa rezeki itu datang. Bagi saya ya. Dan saya mohon maaf ngomongnya terlalu kayak pendeta ya gitu loh. Karena saya sebenarnya bukan gaya kayak begini, tapi saya nggak tahu tiba-tiba harus ngomong gini hari ini. Itu loh bagi saya teman-teman loh, bahwa nggak ada yang kebetulan gitu loh. Jadi bagi saya rezeki sesungguhnya adalah dilihat dari sisi yang lainnya juga, selain mata duit-duitan doang. Jadi kalau kalian down karena duit, itulah problemnya. Coba lihat dari sisi lain, berapa sih orang yang kalian udah bantu? Berapa sih downline kalian yang mungkin hari ini lagi berjuang, tapi kalian nggak tahu. Karena kalian fokusnya sama duit, biasanya fokus sama leader-leader kuat doang, leader-leader yang bikin omset doang gitu loh. Lihat deh, makin bawah deh. Ternyata masih banyak banget yang harus dibantu. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman ya. Gitu loh. Jadi cari reason kenapa kalian harus, bukan bertahan ya, harus wake up gitu loh, harus bangun. Selain duit. Nah itu aja deh. Nah itu bagus deh. Cari reason yang lain, alasan untuk kalian wake up selain duit di sini.
itulah dasar dari mana kalian akan lanjutin ini. Maksudnya akan semangat lagi gitu loh. Sama kayak saya down ini, saya cari yang ini. Saya down yang ini, saya kecewa sama leader ini, saya dekat sama leader yang ini. Nah gitu loh teman-teman. Dan kita kalau jalaninnya benar, kita tidak akan kehilangan teman. Justru kita akan bertambah banyak teman gitu loh. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Itu saya sharing asal aja. Saya sharing spontan aja berapa menit. Bayangin nggak kalau saya sharing serius. Bisa jam-jaman nih. Jadi pada mau tuh Pak, katanya berjam-jam juga nggak apa-apa. Nah gitu. Jadi ingat ya teman-teman ya. Kita bermasalah sama konsisten. Bukan motivasi. Kalian udah punya motivasi. Kalian lagi berjuang buat keluarga kalian mau maju, kalian luangin waktu datang ke Zoom, kalian punya motivasi. Tapi yang sesungguhnya masalah kalian adalah disiplin, komit. Saya mau sharing 1 hari 3 kali. Saya mau ngepost di sosial media saya 1 hari 1 kali. Terserah mau 1 kali, mau setengah kali kayak, tapi disiplin itu loh teman-teman. Salah satu kunci di sukses saya juga belajar adalah disiplin. Disiplin adalah salah satunya. Saya juga gitu, saya konsisten. Apapun yang terjadi, saya bilang. Apapun yang mau dihantam, kayak apapun saya AFC, saya akan tetap berdiri. Saya nggak akan tinggalin member saya. Even semua member saya tinggalin. Wah, asik. Gitu loh teman-teman loh. Konsisten. Disiplin sih, saya disiplin. Kayak saya pengen kurangin berat badan. Saya pasti bisa kurangin berat badan. Maksudnya saya terbiasa komit gitu loh teman-teman. Saya mau kurus. Saya mau sukses, saya sukses gitu loh. Saya nggak mau susah. Oke, saya komitmen. Saya orangnya memang terkenal komitmen. Saya pengen ke Papua. Kemarin saya ke Papua kerusuhan. Kan Papua baru kerusuhan, internet dimatiin. Saya tetap ke Papua. Nah itu yang saya bilang sama teman-teman. Kalian harus konsisten, disiplin, motivasi udah ada. Kalian bukan lemes. Kalian cuma bingung aja. Gimana cari way out-nya aja. Itu sih. Konsisten aja. Belajar ketemu orang. Kalau katanya prospek udah banyak habis Pak. Saya nggak percaya tetangga kalian tahu semua kalian jalanin AFC. Kalau rumah nih kompleks saya nih, semuanya men 40 rumah di sini. 40-40-nya member AFC. Serius? Beneran? Tapi beneran itu depan saya aja pilot nih. Saya sharingin AFC dia mau, saya kasih sama member gitu loh. Saya selalu kasih member yang domisilinya sama. Biar apa kalau ketemu gampang gitu loh. Gitu loh. Jadi saya aja masih sharingin AFC gitu loh. Bagi saya, gue bantu member gue juga gitu loh. Itu tetangga saya aja saya sikat. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga tetangga. Bagi saya tetangga itu lebih indah prospeknya daripada saudara. Soalnya kalau saudara, aduh ngomongnya banyak. Saya ngomong 3, dia udah ngomong 8. Bener gak sih kalau saudara? Bener gak? Iya betul. Kalau tetangga itu nomor 1 sih, kita ada kebakaran, kita ada minta tolong, ya kan. Saya waktu itu di rumah butuh garam, tetangga yang kasih garam gitu loh, lupa beli garam. Jadi bagi saya tetangga itu lebih dekat gitu loh. That's why saya juga share ke tetangga-tetangga, beneran saya ngakuin itu. Waduh, kalau kalian lihat saya naik Grab, saya pasti prospek sopir Grab, nggak pernah enggak. Makanya saya kalau keluar kota nggak pernah mau dijemput. Tanya deh Ci Aurel, saya waktu itu pernah ke kota apa ya, Ci Aurel sama Ci Malinda ya bareng ya. Ya Banjarmasin, Samarinda bareng. Terus Ci Aurel bilang, Nick mau bareng nggak? Saya sudah enggak, saya naik taksi aja. Kenapa? Karena saya sengaja naik taksi buat selalu sharing. Besok Malinda nggak mau saya jemput nih Pak, dia pasti naik Grab. Iya, saya seneng sih pindah rumah ke BSD ya kan. Jadi saya kenalan satpam baru. Kalau satpamnya yang di rumah lama sih udah saya prospek, udah saya kasih brosur gitu. Itu sebenarnya lebih enak sih kalau misalnya kalian ketemu sama tukang sayur atau ketemu sama orang asing ya kan. Kan dia nggak tahu kita siapa sesungguhnya ya kan. Daripada tahu siapa nih orang gitu. Ya kalau ketolak kan juga, aku juga nggak kenal sama kamu, ya udah sih kalau nggak mau kenalan, bye gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kenal kan ada rasa lebih sungkan kan, kita perlu basa-basi gitu. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Ada yang masih butuh booster dari? Tapi ya Pak Niko ya, udah sering banget nih dengar Pak Niko ngomong kayak gitu. Cuma tetap termotivasi terus. Aku dulu ya ketemu Pak Niko selalu di ngomongin gini,
Kalau cici-cici mah nggak butuh duit, sebel digituin, bener aja. Gitu. Itu yang aku inget terus gitu loh. Tapi aku mikir, aku nggak butuh, tapi orang lain butuh. Itu yang buat aku masih di sini. Ya aku butuh juga lah Pak, ternyata gitu kan. Bukan nggak butuh, tapi dia selalu ngomong gitu. Karena dia lebih suka mainnya ya mungkin kayak tadi bilang tukang sayur gitu kan. Gitu. Pantesan kalau diajakin susah ya, Lin. Nggak kirain kan kalian dulu datang iseng-iseng aja gitu loh. Nah, jadi aku tuh belajar, oh iya ya gitu. Paniku tuh selalu ngomongin, cici-cici mah nggak butuh duit semua gitu. Uits, jangan salah gitu kan. Nah, tapi aku dapetin tuh ya kayak kepuasan sendiri itu beda. Di sini kalau kita nolong orang, orang bilang, thank you ya Ci, aduh aku udah sembuh. Ci, thank you banget ya Ci, gitu. Aku dapet konnichiwa. Itu rasanya luar biasa banget daripada aku nunjukin Tas baru. Konnichiwa aku sendiri di story misalnya, aku dapat segini hari ini. Aku nggak puas, tapi aku lebih happy kalau member-member aku ya, yang contoh nih, aku pernah banget awal aku join, aku tuh punya memberku punya downline, dia sakit kanker, tapi belinya 1 box sama aku. Aku tanya dong, sakit apa gitu kan? Kok belinya 1 box gitu kan? Sakit kanker, aku kaget. Kok kanker belinya 1 box? Stadium berapa? Stadium 3, apalagi 3 gitu kan. Iya Ci, soalnya dia udah nggak punya duitnya udah habis buat berobat selama ini, buat kemoterapi. Jadi dia mau cobain Utsu, tapi cuma sanggup beli 1 box. Terus minumnya berapa? 1. Nggak akan rasain manfaatnya. Di sini aku mau kamu sembuh. Aku bukan mau bonus dari 1 box kamu gitu, atau aku suruh kamu beli 6 supaya aku dapat bonus banyak, enggak. Tapi aku mau kamu sembuh. Akhirnya aku gini, aku kirimin kamu 6, kamu sehari minum minimal 4, 2 suba, 2 utsu, itu minimal banget. Aduh, tapi aku nggak punya duit. Kamu bayar dulu aja 1 box yang kamu mampu, sisanya kamu cicil kapan aja. Dia, thank you banget sampai nangis gitu kan. Nggak apa-apa, aku di sini niatnya bantu orang karena aku tahu dia beneran sakit gitu loh. Dia sampai nangis, nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Oke, karena aku yakin produk ini bisa ngebantu dia. Dia minum dong 4, aku bilang mau lebih pun nggak apa-apa. Kalau habis pun aku bakal bantu. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian apa sebulan gitu ya, dia cicil aku. Udah ada duit cicil nih gitu kan. Ternyata dapat bonus. Kenapa? Ternyata waktu dia minum banyak itu, badan dia lebih segar. Pas kemoterapi, dia beda banget. Biasanya kan lemas, lesu, mual, muntah. Ini dia enggak. Makin segar. Teman-teman kemoterapi dia nanya, kamu udah sembuh ya? Udah katanya. Kamu minum apa? Minum ini. Ikut beli, dapat bonus. Bener nggak? Pada beli semua, dia udah bisa nyetir mobil, ya kan? Dia bangga banget kemana-mana, terus dia bilang, aku udah sembuh. Jadi dia sharing kemana-mana. Akhirnya dia punya dolar, dan dia dapat konnichiwa, happy. Ternyata yang aku kasih barang dia cicil ke aku, intinya dia nggak bayar dong. Dia nggak beli pakai duit dia dong, dia beli pakai duit bonus dia bayar ke aku gitu loh. Nah, di situ aku rasanya luar biasa banget. Akhirnya aku termotivasi, ini kepuasan aku. Bukan bonusnya nomor 1, tapi ini nomor 1 kepuasan aku. Aku bisa lihat downline aku tuh sembuh, rasain banget gitu sih. Mungkin yang lain juga punya pengalaman yang lebih dari aku. Nah, mulai sekarang mungkin kita ubah mindset kita ya, bukan bulan ini harus toreda, harus ini, harus itu. Enggak itu sih. Aku belajar juga dari Paniko. Cici, kalau Cici udah bisa rasain itu, kita udah sama nih. Puasnya gitu kan. Oke, nah ini ada pertanyaan. Saya nanti mau tanya dong ke Paniko dari Bapak Suhanda, Bapak atau Ibu sih, Suhanda Sebayang. Yuk, mari dibuka kameranya dan silakan bertanya.
Selamat malam Pak Niko, salam kenal dari saya Suwanda Pak Niko. Jujur sih saya baru tadi ikut di Zoom ini gitu ya. Saya setuju Pak Niko yang tadi Pak Niko bilang, kita tuh kalau di bisnis network marketing adalah konsisten dan disiplin. Itu sampai hari ini saya sadari bagaimana. Karena kalau saya nggak konsisten disiplin, gimana saya mau closing gitu. Walaupun sampai hari ini hasil saya belum kelihatan gitu. Yang penting saya konsisten dan disiplin aja gitu. Saya lakuin aja setiap hari per hari. Karena suatu saat saya pasti akan terjadi komunikasi dengan prospek yang udah trust sama saya. Karena yang saya pahami sekarang Pak Niko, kalau kita terjun di bisnis properti itu ada bisnis kepercayaan Pak Niko. Jadi kalau orang tuh udah percaya sama kita, itu pasti orang akan senang bermitra sama kita. Tapi kalau orang masih ragu-ragu, saya rasa orang juga masih ragu. Misalnya saya prospek ke teman saya gitu. Tapi teman saya juga masih belum percaya 100% ke saya. Tapi dia sadar gitu bahwa bisnis ini bagus gitu. Tapi dia belum 100% percaya ke saya, dan itu nggak bisa closing, Mbak. Itu yang saya kalkulasi. Nah, terus satu lagi Pak, saya sharing hari ini Pak. Saya kebetulan langganan beli ayam mentah itu di Mitra Pak. Di Mitra Mart itu dia ada kurir itu yang sering nganterin belanjaannya gitu Pak. Nah, terus saya prospek Pak, si namanya Irsyad gitu. Saya nggak tahu si Irsyad ini umurnya baru 18 tahun. Nah, akhirnya singkat kata tadi siang bisa saya Zoom sama dia gitu. Sama dia karena lagi libur si Irsyad ini. Dan saya baru tahu umurnya 15 tahun dan orang tuanya jual bubur ayam. Nah, terus saya coba gali-gali ininya dia gitu si Irsyad ini. Nah, ternyata si Irsyad ini banget gitu. Dia punya adik masih 5 tahun, dia anak paling tua. Ayahnya itu kerja jual bubur ayam. Nah, tapi pas saya presentasi mengenai bisnis ini dia tertarik sekali. Tapi pas saya sharing modalnya, dia langsung diam dan skip gitu. Pak, sorry Pak Suwanda, saya nggak punya modal segitu Pak. Saya balikin. Irsyad ini nggak dengan bisnis ini, yakin nggak dengan bisnis ini bahwa Irsyad akan berubah kehidupan Irsyad 2 tahun, setahun lagi ke depan. Terus dia mikir gitu ya si Irsyad, gimana Pak caranya Pak? Nah, kalau Irsyad yakin, saya kasih jalannya Mas, saya bilang gitu. Contoh, misalnya Mbak Irsyad bisa tuh jualin paket ini aja, satu paket ke pelanggan Mbak Irsyad yang beli ayam di Prima Mart, saya bilang gitu. Oh gitu Pak. Nah, akhirnya singkat kata dia mulai besok mau ngasih ini prospeknya yang mau dijualin paketnya. Tapi nanti saya bantu juga, jadi nggak saya lepasin, gitu Pak. Nah itu yang saya sharing ke Pak Niko. Nah ini pertanyaan saya ini Pak, waktu dulu Pak Niko pernah kasih modul cara mengundang Pak ya. Jadi kalau cara mengundang itu singkat, padat, tidak jelas gitu Pak ya. Tapi saya praktekin, jujur Pak, baca mental Pak. Undangnya gini, pas udah Zoom gitu, udah saya undang, Zoom, wah, Suwanda lu gila, ini ML lu nggak bilang dari awal ke gue bilang gitu. Nah, kira-kira ada ini nggak Pak, strategi dari Pak Niko yang seperti ini Pak, yang mungkin lebih ini Pak? Ke-mute itu Cici. Suaranya ke-mute deh Pak Niko. Oh ya Pak Suwanda itu panggilannya apa ya? Suwanda Pak. Oh emang panggilannya Suwanda ya? Iya betul Pak. Nggak, jadi undangan saya berhasil dong, kan orang datang ya? Betul Pak, berhasil. Iya Pak. Kan? Datang Pak ke Zoom. Berhasil dalam mengundangnya ya. Jadi singkat padat dan tidak jelas, ternyata orang beneran datang. Tapi masalahnya adalah di prospeknya ternyata, bener ya? Iya. Pak. Ya dong, ternyata masalahnya di prospeknya. Tadi saya juga dengar, Bapak kan suka beli ayam mentah, bener ya Pak? Yang tadi kisah yang 18 tahun itu. Tapi yang saya kaget, Bapak prospeknya di Zoom. Iya. Nah, teman-teman harus tahu juga, di MLM ini, tingkat closing paling tinggi adalah ketemu langsung. Ingat ya, ketemu langsung adalah closing rate-nya yang paling tinggi. Dibanding Zoom,
video call, apalagi telepon, apalagi WA, itu yang paling buruk. Itu tingkatannya ya teman-teman ya. Jadi usahakan harus ketemu langsung. Usahakan. Kalau bagi saya Pak Suwanda, masalah Bapak bukan diundang, ternyata itu berhasil ngundangnya, itu bikin orang datang. Ingat, tujuan ngundang bikin orang datang. Masalahnya adalah waktu prospeknya. Nah, saya nanti kasih deh link di YouTube saya, bahwa saya juga ada tuh caranya habis ngundang datang, apa yang mau di-sharing dulu. Saya yakin Pak Suwanda tidaklah jalanin, Pak Suwanda jalanin mode mengundangnya dengan baik, akhirnya berhasil kan, datang kan di Zoom. Coba kalau bilang MLM di awal kan nggak datang, Pak. Bener kan? Tapi sekarang adalah di bagaimana cara ngomong di Zoom-nya. Ya, itu masalahnya, bener gak sih? Itu adalah masalahnya. Padahal saya udah bilang jelasin diri sendiri dulu, why dulu, baru kita lihat. Tapi nanti saya jelasin deh. Saya janji sama Pak Suwanda, sama tim, kalau besok kita mau belajar bareng, nanti saya juga sediain waktu buat kita belajar bareng sih dari awal gimana sih cara ngundang yang udah Pak Suwanda lakuin dan berhasil loh. Itu nggak gagal loh. Dia datang di Zoom soalnya. Nah, itu goal yang ngundang kan datang ke Zoom, Mbak. Nah, apa yang dibahas di Zoom, gimana role play-nya, gimana role game-nya, itu yang kita nanti mau belajar sama-sama, betul nggak? Tapi teman-teman ingat dulu ya, closing rate tertinggi adalah ketemu langsung. Itu yang teman-teman harus tahu. Di mana kita nuangkan, kita harus cerita impian kita sampai orang yang dengar tuh termotivasi. Kita harus jelasin tentang kenapa kita datang ke sini sampai yang terdengar itu termotivasi. Kalau ditolak Pak, biasa aja. Pak Suwanda boleh tahu nggak agamanya apa? Nasrani Pak. Oh, kalau Bapak agama Nasrani pasti Bapak tahu kalau Yesus aja ditolak. Ya Pak ya. Itu bawa berita dari Tuhan aja ditolak Pak. Wah, apalagi kita bawa berita dari AFC Pak. Nggak, cuma maksud saya gini, kalian harus terbiasa ditolak. That's why kenapa sih saya prospek sopir diterima nggak? Ada yang lebih banyak ditolak daripada diterima. Tapi saya udah nggak merasa sakit lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Saya udah nggak galau lagi. Kalian harus rasain ditolak sebanyak-banyaknya sampai perasa ditolak itu jadi tidak lagi galauin kita lagi. Nah disitulah baru kita udah biasa. Kenapa? Karena ketakutan kalian sesungguhnya adalah kalian tidak berani prospek kemana-mana, tidak berani sharing kemana-mana, karena kalian masih ada bahwa kalau gue ditolak gimana? Itu loh masalahnya. Sedangkan teman-teman mohon maaf bukan ngajarin. Kalau kalian baca orang-orang kaya, yang benar-beneran kaya ya, yang punya Apple, Steve Jobs, saya baca buku Steve Jobs, Facebook, Mark, saya baca, Larry Page, Google, saya baca, KFC, Starbucks, kalau kalian baca, mereka orang-orang hebat itu adalah orang Elon Musk, itu adalah orang-orang yang paling banyak ditolak. Nah, lucunya kita menghindari penolakan. Nah, itu loh Pak, ngerti ya Pak? Lucunya itu loh. Jadi kita maunya tidak ditolak. Sedangkan orang-orang hebat yang ada, Jack Ma. Jack Ma, Anda baca Jack Ma lah. Nggak usah banyak-banyak. Lihat kisah, kalian buka YouTube, kisah perjalanannya Jack Ma. Itu dia full ditolak. Jadi karyawan McD aja ditolak. Nah, makanya mereka adalah orang-orang yang udah make deal sama penolakan itu. Tidak ada pebisnis yang bisa keluar dari penolakan. Contoh Ci Aurel, suaminya pebisnis. Saya mau tanya ke Ci Aurel, lakinya. Banyak nggak ditolak? Nah, itu loh maksudnya. Ditolak itu biasa aja. Cuma kita yang nggak terbiasa ditolak. Makanya bagi saya, biasakanlah ditolak. Jadi suatu hari Pak Suwanda, nanti ya, saya janji bikin kelasnya buat orang udah masuk Zoom gimana. Tapi Pak Suwanda bayangin nggak, kalau suatu hari Pak Suwanda Bushido, nah, amin ya. Amin, Pak. Pak Suwanda Bushido. Lalu Pak Suwanda saya kasih mic, Pak tolong ceritakan gimana Bapak jadi Bushido. Lalu Bapak nggak pernah ditolak. Lalu kira-kira Bapak mau ceritain apa di sana? Nggak ada, Pak. Nah itulah maksud saya loh. Lihat nggak sih teman-teman bahwa orang-orang yang hebat itu kalau ngomong semuanya sama template-nya. Saya kasih tahu ya template-nya ya. Semua orang hebat. Mau Jack Ma, Elon Musk, Steve Jobs. Soalnya saya tukang nonton TED Talk. Jadi kalau di acara luar negeri itu ada namanya TED Talk itu isinya orang-orang sukses yang diwawancara gitu loh. Semuanya cerita waktu dia merintis, ditolak, dihajar, dia jatuh, dia bangkit lagi, lalu dia sukses. Ceritanya sama semua. Maka Pak Suwanda, saya mau kasih tahu ke Pak Suwanda hari ini ya.
Soalnya saya ada Zoom lagi nih. Jam 9 saya ada Zoom lagi. Saya mau kasih tahu gini Pak Suwanda. Hari ini perjuangan Pak Suwanda, penolakan yang diterima Pak Suwanda, suatu hari akan jadi cerita paling indah waktu Pak Suwanda sukses, naik panggung, dan Pak Suwanda sharing, itulah ceritanya yang indah itu. Dari tinta emas ini. Jadi saya pun kuat hari ini. Semua caci maki, hinaan. Kalian tahu nggak sih bahwa keluarga saya aja sampai hari ini masih bercanda-bercandain saya. Kalau saya datang ya, wah bos salmon nih. Kayak gitu loh. Saya tahu maksudnya pengen menghina. Maksudnya hina-hina gitu loh. Wah ada bos salmon nih gitu loh. Tapi dari sebelum salmon pun bisnis apapun dia akan tetap gunjing-gunjingin saya. Tapi itu semua saya simpan dalam hati saya. Biar suatu hari waktu saya sukses, itulah cerita saya. Gitu loh teman-teman. Jadi Pak Suwanda percayalah, apa yang kamu Pak Suwanda hari ini alamin, simpan, jadiin energi untuk kita suatu hari buktikan bahwa kita beneran nanti akan sukses. Gitu loh Pak Suwanda. Nanti saya juga akan janji buat tim kita khusus yang hari ini Zoom, nanti kita ada Zoom buat belajar bareng ya. Maksudnya udah ngundang kan udah berhasil, lalu Ya, benar, Pak. apa sih yang harus diomongin gitu ya teman-teman ya. Setuju Pak, itu Pak. Itu yang penting Pak. Pas udah datang, nah itu sebenarnya Chris apa? Menurut saya gini Pak Niko, saya tambah dikit Pak. Buat saya tuh kalau orang udah datang ke Zoom itu udah berhasil kita undang, sebetulnya 90% closing Pak. Buat saya ya Pak ya. Betul. Cuman ya Pak Niko bilang tadi, kalau kita bener stepnya itu, nah itu yang buat saya masih belajar gitu Pak. Ya, even stepnya benar bisa ditolak juga ya Pak. Siap. Iya. Jangan nih dibawa nanti eventnya benar, jadi kenapa masih ditolak Pak? Besok gitu lagi mati gua. Mas Wanda, dulu saya juga ditolak Malinda, tapi sekarang dia di sini. Iya benar. Karena dicari-cari terus ya Mama Linda ya. Iya, sekarang tiap hari Win temenin. Dulu mah nggak mau dia. Mami Salmon juga nolak dulu Mami Salmon. Iya. Sampai mau dikasih gratis aja nggak mau dulu dia, Pak. Betul. Ini nyalain mic aja kagak loh dia. Ya, saya aja dulu yang pertama saya yang pertama join, Fani itu yang join sama saya. Faniko tuh sampai kirain saya itu downline-nya Fani loh. Saking saya nggak pernah keluar, nggak pernah mau tahu. Cuman ya udah gitu. Aku juga pernah ngalamin apa semua yang Pak Niko ngomong itu saya ngalamin. Saya tuh bisnis segala macam saya jalanin. Semua saya pokoknya jalanin. Cuman aku benar-benar kayak nggak mau banget. Aduh MLM enggak lah. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kayaknya udah kayak nggak mau aja gitu. Cuman ya kebetulan aja cocok gitu kan. Terus saya juga dipaksa sharing kayak gitu. Terus aku bilang nih, aduh gitu loh. Pokoknya ya kalau misalkan gue sharing nih ya, gue lempar ke lo, sono dropship aja gitu. Kayak gitu. Terus, nah kan, kalian kalau di sini ada yang kayak begitu, nanti kalian digituin juga loh. Jadi mendingan jangan gitu. Jadi aku kayak gitu. Aku kayak begitu, dan akhirnya sekarang ada juga beberapa kayak gitu ke aku. Ternyata rasanya nggak enak ya, kayak gitu. Tapi aku belajar gitu. Dari kesalahan yang itu, jadi sekarang kalau misalkan ada member baru, aku pasti langsung follow up gitu. Gitu, udah login belum? Ini belum? Gini, aku ajarin. Akhirnya dia bisa jalan sendiri. Karena sometimes kita nggak tahu member kita itu kita kenal apa enggak, hatinya busuk atau enggak ya kan. Mereka kalau yang hatinya baik, mereka itu mau pesan nama kita tuh kayak, Ci, sorry ya ganggu waktunya, aku mau nanya nih Ci, gini. Tapi aku nggak ngerti Ci, sorry loh Ci jadi ngerepotin. Kayak gitu-gitu. Nah, mereka kan jadinya nunggu orderan kita. Ya nunggu kita bales gitu. Nah, kalau mereka bisa sendiri, mereka lebih kencang lagi jalannya gitu. Kayak aku pas bisa sendiri juga aku lebih kencang. Nah, ini udah jam segini. Jadi nanti next class Nih coba bentar, ada ini deh dari Amazing Diamond Batam mau sharing, coba bentar deh. Oh yang dari Batam ya? Ya. Malam semuanya, leader kece. Salam kenal, saya Melinda. Hai. Saya Linda.
Cebusido, ada Pak Halo, Gino, Teh, dari Batam. malam Pak Niko. Malam Pak Niko. Mau Mana Pak sharing Nikonya sedikit lagi? aja, Cey. Kalau Boleh. aku kan baru 1 bulan nih join AFC. Dan memang aku salah satu idolanya Pak Niko. Setiap malam, setiap pagi aku dengar Pak Niko aja. Nah, ternyata walaupun kita punya basic MLM sebelumnya, ternyata yang selama ini kita lakuin tuh salah. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi banyak banget ilmu baru dari Pak Niko. Thank you Pak Niko. Kita 1 bulan di Batam, alhamdulillah sudah ada beberapa tim dan kita lagi mau belajar buat NDO, LOP, buat table talk. Pokoknya semua yang Pak Niko omongin aku lagi mau lakuin gitu. Keren. Gitu. Ya, jadi mohon doanya aja, mudah-mudahan AFC juga bisa berkembang di Batam. Aku juga tadi terinspirasi juga dari ceritanya cewek Winda. Enggak, cewek Winda. Yang tentang gimana kita help orang sakit 1 bulan ini. Kebetulan ketemu beberapa temennya mama atau anaknya teman yang ternyata banyak banget yang butuh produk ini. Nah, sampai aku juga udah mulai ngerasain kalau ini bukan cuma soal uang gitu. Jadi mudah-mudahan minta supportnya, kita bisa sharing terus di Batam dan Batam bisa berkembang AFC, karena katanya ada yang penasaran kok Batam nggak berkembang. Semangat ya Pak Niko ya, harus kasih semangat terus nih lewat Semangat ya Batam ya, tunjukin Batam juga bisa ya kan. Ya, insya Allah C. Itu aja, thank you. Iya. Thank you Teh dari Semoga Batam. ya, nanti Batam siap digoyang. Cus. Siap, kita goyang pokoknya. Ya, oke, thank you sharingnya. Thank you Pak Niko. Oke. Thank you. Udah nih, udah jam segini. Karena 4 udah jam menit lagi 9. Jadi prinsipnya teman-teman nggak semua hanya berupa uang teman-teman ya. Jadi kita kerja dari hati, niatkan bantu tim kita sebanyak-banyaknya ya kan. Bikin orang lain juga lebih banyak lagi, menjadi lebih sehat ya kan. Nah, yang secara ekonomi masih berkekurangan, nah itu layak banget kita untuk kita bantu teman-teman. Nggak hanya untuk kita sendiri ya, tapi bagi banyak orang lebih penting. Oke? Oke. Sampai di sini dulu, udah jam 9, kita foto bareng dulu ya. Aduh, Pak Niko udah keburu keluar karena dia mau Zoom ya. Nggak apa-apa, kita foto bareng dulu deh, sama-sama. Yuk, yang belum ke kamera, yuk. Oke. Kita ada 3 halaman, saya dari 1 dulu ya. Oke, halaman 1, siap. Konnichiwa, 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu ya. 1 dulu, bentar. Oke, halaman kedua. Oke. Konnichiwa, 1, 2, 3. Ya, 1 lagi. Save dulu. Oke, 1 halaman lagi. Oke. 1, 2, 3. Konnichiwa. Oke, saya save dulu. Selamat malam. Jangan males Zoom ya, karena Zoom ini sama-sama. Ya. Besok ya. Yang di Jakarta ya, yang ada di Jakarta besok kita table talk rame-rame lagi rutin Selasa dan Jumat. Yang di luar kota punya member atau punya calon prospekan di Jakarta boleh kirim, kita bantu sharing. Siap, Cece Pusido. Oke. See you tomorrow, Ci. Sampai ketemu teman-teman. Thank you, Pak Niko. Salam semua. Bye. Selamat istirahat. Terima kasih. Malam semua.